The Strongest System. Bab 311, ini kesalahpahaman. Kami di sini untuk mengucapkan selamat. Melihat semua Grandmaster, Xin Feng menarik napas dalam-dalam dan menjawab dengan jujur, saya tidak bisa menurutinya. Saat 38 Grandmaster mendengar kata-kata ini, api di hati mereka telah mencapai titik puncaknya. Adapun pria yang muncul entah dari mana. Meskipun mereka tidak tahu betapa tangguhnya dia, tapi bisakah dia benar-benar melawan kekuatan gabungan dari Grandmaster dan murid senilai 38 sekte? Bagus. Sekte Jiu Xiao memang sombong seperti biasanya. Aku harap kamu tidak menyesali kata-kata ini di ambang kehancuranmu. Grandmaster Hu dari Red Cloud Sect menjawab dengan dingin. Sepertinya dia harus benar-benar masuk sekarang. Adakah yang mau memberitahuku apa yang sedang terjadi saat ini? Dan pria itu telah berbicara. Pada saat yang sama, Lin Fan memelototi Grandmaster Hu seperti sedang melihat orang mati. Saudara senior Lin, mereka ingin memecah belah sekte kita. Mereka keterlaluan. Kita harus menyerahkan wilayah kita kepada mereka atau mereka akan menyatakan perang untuk menghancurkan sekte kita. Sekarang Lin Fan ada di sini, para murid sekte Jiu Xiao langsung mengeluarkan semua keluhan mereka. Dulu ketika Lin Fan tidak ada, mereka benar-benar merasa sangat marah. Tapi sekarang Lin Fan hadir, mereka bisa menceritakan semua masalah mereka kepadanya. Jika kakak senior Lin benar-benar menyerang, semua orang tak punya nyali ini tidak akan berani bersikap kurang ajar lagi. Lin Fan berdiri dan melemparkan sepotong kue ke dalam mulutnya. Sambil mengunyah dengan gembira, dia terkekeh, hari ini adalah hari kenaikan besar kursi Grandmaster kakakku. Jika kalian tidak di sini untuk memberi selamat kepada mereka, biarlah. Tapi untuk berpikir bahwa kalian di sini untuk berbicara tentang menghancurkan sektenya. Nah, itu membuatku sedikit kesal. Grandmaster Hu memandang Lin Fan yang berdiri di tengah dan mendengus dingin. Ini adalah urusan antara 38 sekte dan sekte Jiu Xiao. Itu bukan urusanmu. Grandmaster Hu sengaja menaikkan volume suaranya ketika dia menyebutkan 38 sekte. Ini adalah peringatan bagi Lin Fan untuk berpikir dengan benar sebelum terlibat dalam masalah yang tidak mampu dia tangani. Dalam 38 sekte, ada cukup banyak makhluk surgawi yang berkultivasi penuh. Berbicara tentang kekuatan bertarung, mereka pasti jauh dari kekurangan. Semua orang tahu bahwa budidaya surgawi yang lebih besar adalah yang terkuat yang bisa didapat di benua Dongling. Setelah itu, yang terpenting hanyalah jumlah rantai jalur jaringan energi. Jika 38 sekte berdiri bersama, itu akan menjadi kekuatan yang menakutkan untuk dilihat. Bahkan sekte Jiu Xiao pada puncaknya harus membayar sejumlah pengorbanan jika mereka ingin menjatuhkan gabungan 38 sekte ini, apalagi sekte Jiu Xiao yang lemah saat ini. Saudara Lin, Xin Feng memandang Lin Fan, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi Lin Fan melambaikan tangannya, memotong Xin Feng. Semua murid sekte Jiu Xiao memandang Lin Fan sebagai antisipasi. Baiklah, kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Kalau begitu, ke-38 sekte bisa menyerangku bersama-sama. Lin Fan menjentikkan jubahnya dan menggunakan tangannya untuk memberi isyarat kepada massa di depannya. Wajah semua orang dari 38 sekte langsung berubah, apa maksudmu? Melihat orang-orang ini, Lin Fan mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Oh, tidak banyak. Karena kalian bersikeras menghancurkan sekte Jiu Xiao, maka kurasa aku harus menghancurkan kalian semua hari ini. Itu akan menyelamatkanku dari masalah di masa depan, demikian juga. Saat Lin Fan mengucapkan kata-kata ini, seluruh suasana menjadi sunyi senyap. Apa yang baru saja mereka dengar? Apakah pria ini baru saja mengatakan bahwa dia ingin menghancurkan 38 sekte sendirian? Apa? Lelucon yang menyedihkan. Adapun murid-murid sekte Jiu Xiao, mereka sangat gembira hingga beberapa gigi mereka bergemeletuk tanpa henti. Kakak senior Lin benar-benar terlalu mendominasi. Siapa kamu? Apakah kamu tahu apa maksud kata-katamu? Grandmaster Hu berteriak dengan kasar. Dia bisa merasakan bahwa orang ini terlalu kurang ajar. Atau mungkin, orang ini mengabaikan keberadaan mereka sepenuhnya. Semua 38 Grandmaster tertawa terbahak-bahak. Orang ini sedang mendekati kematian, bukan? Mereka telah memikirkan setiap kemungkinan skenario yang bisa terjadi, namun mereka tidak menyangka akan mendengar jawaban seperti itu.
Tiba-tiba, wajah Lin Fan menjadi sangat dingin. Wajah ceria dan tersenyum itu sudah tidak ada lagi, tatapannya kini menembus hati semua orang dengan aura ledakan yang keluar dari dirinya. Tidak masalah siapa saya. Poin utamanya adalah apakah kalian keberatan jika saya menghancurkan 38 sekte hari ini. Sambil mengibaskan jubahnya, sikap Lin Fan sangat luar biasa saat ini. Dia seperti penguasa dunia yang tiada taranya yang memandang rendah rakyatnya. Melihat pemandangan ini, semua murid sekte Jiu Xiao membeku saat ini. Jadi, sangat keren. Meskipun beberapa murid sekte Jiu Xiao masih tidak mengetahui identitas Lin Fan, mereka sudah kencing di celana dengan jawaban beraninya. Mereka tidak menyangka bisa bertemu dengan pria agung seperti itu suatu hari nanti. Para murid sekte Jiu Xiao kemudian bersorak, melepaskan emosi terpendam yang selama ini mereka simpan. Beraninya kamu. Baiklah, aku akan lihat apa yang kamu punya. Karena marah, salah satu Grandmaster dari bawah segera terbang ke arah Lin Fan dengan serangan telapak tangan. 37 Grandmaster lainnya berdiri di tempatnya. Mereka ingin melihat apa yang bisa dilakukan pria ini. Grandmaster yang terbang juga merupakan makhluk surgawi yang berkultivasi penuh. Serangan telapak tangan itu memiliki kekuatan yang luar biasa saat merobek kehampaan dan muncul tepat di hadapan Lin Fan secara instan. Melihat pemandangan yang terjadi, senyuman muncul di bibir semua Grandmaster. Terlepas dari kata-katanya yang besar, pria ini bahkan tidak bereaksi terhadap telapak tangan yang terbang ke arahnya begitu cepat. Dia pastilah seorang sampah. Tapi adegan berikutnya membuat mereka ternganga. Tanpa repot-repot melihat ke pihak lain, Lin Fan mengangkat tangan kanannya dengan lembut dan menamparkan. Seketika, kekuatan raksasa meledak dari Lin Fan saat serangan telapak tangan besar-besaran merobek kekosongan. Tangisan tragis terdengar di langit. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat pemandangan di depan mereka, semua orang yang hadir benar-benar bingung. Mereka tidak menyangka hal ini akan terjadi, tidak dalam mimpi terliar mereka. Hanya dengan satu tamparan, Grandmaster Wang berada dalam kondisi koma. Semua orang mulai menelan ludah mereka. Mereka bisa merasakan angin dingin lewat. Hati Grandmaster Hu juga melonjak. Pria ini jelas tidak sederhana. Jauh dari sederhana. Tapi siapa sebenarnya dia? Grandmaster Wang adalah makhluk surgawi yang berkultivasi penuh, seseorang dengan 6 rantai jaringan energi sebagai tambahan. Dan dia terjatuh begitu saja. Apa? Ding, selamat atas pembunuhan Grandmaster Wang yang berkultivasi penuh surgawi. Ding, poin pengalaman plus 500 juta. Oh, maaf, salahku. Aku tidak benar-benar menilai kekuatanku ketika aku menyerang. Sepertinya yang disebut Grandmaster ini sudah mati. Oh, benar, murid-muridnya masih ada kan? Oke, kalian bisa kembali ke sektemu dan beritahu yang lain bahwa orang yang membunuh Grandmastermu adalah Lin Fan dari Sekte Kemuliaan. Jika mereka punya tulang untuk diambil bersamaku, mereka dapat menemukanku di Sekte Kemuliaan. Lin Fan menunjuk ke arah murid Grandmaster Wang. Semua murid ini membeku saat ini. Mereka tidak menyangka Grandmaster mereka akan mati begitu saja. Adapun 37 sekte lainnya, saat mereka mendengar kata Sekte Kemuliaan, darah mereka membeku. Sekte Kemuliaan. Tidak kusangka pria ini berasal dari Sekte Kemuliaan. Tapi bukankah Sekte Jiu Xiao berselisih dengan Sekte Kemuliaan? Apa yang sedang terjadi saat ini? Kamu, Grandmaster Hu menunjuk ke arah Lin Fan, tidak tahu harus berkata apa. Baiklah, siapa lagi yang marah? Aku akan memberi kalian waktu untuk kembali ke sekte kalian dan mengumpulkan yang terbaik. Atau, kalian bisa pergi untuk menyewa tentara bayaran, apapun itu. Aku akan berada di sekte Jiu Xiao selama 3 hari. Jika kalian tidak kembali dalam 3 hari, aku akan pergi untuk menghancurkan sekte kalian secara pribadi satu demi satu. Lin Fan berkata dengan sombong. Namun tentu saja, ini hanyalah ancaman kosong untuk menakut-nakuti mereka. Lin Fan pasti tidak akan melakukan sesuatu seperti memusnahkan sekte seseorang. Namun dari kelihatannya, para Grandmaster ini tampak seperti orang-orang yang tidak bisa mengatasi rasa takut. Memang benar, saat kata-kata Lin Fan keluar, semua orang dari 38 sekte menatap dengan mulut ternganga saat jantung mereka berdetak kencang. Ini salah paham. Awalnya sombong dan angkuh,
wajah Grandmaster Hu langsung berubah juga. Saat matanya bertemu dengan Lin Fan, dia tersandung mundur beberapa langkah. Seolah-olah dia ditolak oleh tatapan menakutkan Lin Fan. Adapun para murid Sekte Jiu Xiao, seluruh darah mereka mendidih karena kegembiraan saat ini. Pidato yang keren sekali. 3 hari bagi mereka untuk mengumpulkan yang terbaik, atau mereka akan menghadapi kehancuran pribadi dari sekte mereka. Mereka belum pernah mendengar orang mengucapkan kata-kata yang begitu berani. Kesalahpahaman. Oh, baiklah. Jadi, untuk apa kalian berada di sini hari ini? Segera, tawa muncul di wajah Lin Fan. Kami di sini untuk mengucapkan selamat. Tanpa ada tulang punggung yang tersisa, Grandmaster Hu dan yang lainnya menjawab dengan tergesa-gesa. Pasti bercanda, mereka semua telah menyaksikan kejadian itu beberapa saat sebelumnya. Dan yang lebih penting lagi, pria ini berasal dari Sekte Kemuliaan. Terlepas dari dukungan Sekte Kemuliaan, hanya dengan kekuatannya saja, tidak akan mudah bahkan untuk menjatuhkan orang yang satu ini. Untuk dapat membunuh Grandmaster Wang hanya dengan satu tamparan, bahkan Grandmaster Han dari Sekte Jiu Xiao sebelumnya tidak memiliki kekuatan seperti itu. Sialan, bagaimana orang ini begitu menakutkan? Bab 312-1 lebih memalukan dari yang lain. Selamat. Sekarang, kenapa kelihatannya tidak seperti itu? Lin Fan bertindak seolah-olah dia tidak mengerti dan kemudian melihat sekeliling ke arah murid-murid Sekte Jiu Xiao. Orang-orang ini mengatakan bahwa mereka di sini untuk memberikan ucapan selamat. Sekarang, apa yang mereka berikan sebagai hadiah? Ayo, beritahu aku. Sudah waktunya untuk memberi contoh pada seseorang agar orang lain takut. Lin Fan masih belum dalam kondisi di mana dia akan membunuh seseorang hanya karena beberapa kata ketidaksepakatan. Jika para Grandmaster ini pantas mendapatkannya, biarlah. Tapi tidak semua murid di bawah mereka adalah orang jahat. Dan, semuanya berjalan cukup baik sekarang. Meskipun Lin Fan tidak membunuh untuk bersenang-senang, seorang Grandmaster telah melompat keluar untuk dijadikan makanan ternak. Membunuh beberapa orang di sana-sini karena alasan seperti itu bukanlah masalah bagi Lin Fan. 37 Grandmaster yang tersisa semuanya pucat saat ini. Mereka tidak menyangka pihak lain akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Grandmaster yang mengaku telah memberikan sekotak emas batangan sebelumnya tampak sangat muram saat ini. Jika dia tahu sebelumnya bahwa segalanya akan menjadi seperti itu, bahkan jika dia memiliki 10 nyawa, dia tidak akan berani memberikan sekotak emas saja. Bagi rakyat jelata, sekotak emas batangan mungkin tampak sangat berharga. Namun, bagi sebuah sekte, itu hanya seperti peti logam yang tidak berguna tanpa ada gunanya. Terhadap hal ini, Grandmaster Hu juga menghela nafas lega. Kalau dipikir-pikir lagi, semua Grandmaster lainnya berkata bahwa mereka telah memberikan permata atau emas batangan. Setidaknya dia telah memberikan buah ceri berumur 10 tahun. Seorang murid Sekte Jiu Xiao melangkah maju dengan ekspresi kegembiraan di wajahnya. Melihat orang-orang sombong tadi, dia berteriak keras. Sekte Awan Merah. Buah ceri berusia 10 tahun. Sekte Huodao. Peti emas batangan. Mendengarkan pengumuman tersebut, Grandmaster Hu merasa lega karena dia masih berada di posisi teratas. Dibandingkan dengan sekte lain, pemberiannya masih sangat berharga. Ketika dia mendengar bahwa Grandmaster Liu dari Sekte Huodao hanya menghadiahkan 1 peti emas batangan, dia tidak bisa menahan pandangannya ke arah pria ini. Oh, betapa menyedihkan nasib yang akan ia alami. Meski baru buah ceri berumur 10 tahun, tapi tetap saja lebih enak dari peti emas batangan itu, Tapi tetap saja, ada sesuatu yang mulai terasa tidak beres pada Grandmaster Hu. Mengapa murid Sekte Jiu Xiao ini tidak melanjutkan pengumumannya? Grandmaster Hu masih menunggu pengumuman berikutnya dengan penuh semangat. Jika dia ingat, seseorang bahkan menyebutkan memberi peti mati. Sekarang orang itu akan menjadi buruk. Mendengar hal itu, Grandmaster Hu tidak bisa menahan tawanya. Pada saat yang sama, semua orang menertawakan Grandmaster Hu dan Grandmaster Liu. Saudara senior Lin, itu saja, hanya Grandmaster Hu dan Grandmaster Liu yang datang membawa hadiah. Murid Sekte Jiu Xiao berhenti. Saat dia mendengar ini, Grandmaster Hu bingung dengan kata-kata. Apa, bagaimana ini bisa terjadi? Saat mereka mengobrol santai tadi, semua orang membicarakan tentang hadiah yang telah mereka berikan.
Bagaimana nasib dia dan Grandmaster Liu saat ini? Apa? Kupikir kalian bilang kalian kesini untuk memberikan ucapan selamat. Tanpa satu hadiah pun. Apakah kalian meremehkan Sekte Jiu Xiao? Meskipun suara Lin Fan tenang dan santai, suaranya tetap terdengar di telinga semua orang. Nada dinginnya sudah cukup untuk membuat hati mereka membeku. Tidak. Hadiahku belum ditambahkan. Aku hanya menunggu untuk menyerahkannya kepada Grandmaster Xin secara pribadi setelah upacara. Satu demi satu, para Grandmaster bergegas menjelaskan sambil menghela nafas lega di saat yang bersamaan. Wah, untungnya mereka tidak memberikan hadiah apapun ketika mereka tiba. Kalau tidak, mereka akan terlibat sekarang. Mereka datang ke sini memandang Sekte Jiu Xiao seperti sepotong daging untuk dibagikan, jadi mereka bahkan tidak repot-repot menyiapkan hadiah atau apapun. Tetapi ketika mereka mendengar Grandmaster Hu berbicara tentang pemberian hadiah sebelumnya, sepertinya itu hanya lelucon untuk mengejek Sekte Jiu Xiao. Oleh karena itu, mereka juga membual dengan bangga tentang betapa buruknya hadiah mereka. Dan tentu saja, salah satu Grandmaster bahkan mengatakan bahwa dia telah memberi mereka peti mati untuk mendapatkan persetujuan dari Grandmaster lain yang hadir. Namun kini setelah segalanya berubah, diam-diam mereka merasa lega karena tidak melakukan hal semacam itu. Adapun Grandmaster Hu dan Grandmaster Liu, keduanya tampak seperti akan berada dalam kesulitan sekarang. Oh, baiklah, kalau begitu. Jadi, ada apa dengan kalian, Grandmaster Hu dan Grandmaster Liu? Buah ceri berumur 10 tahun. Peti emas. Apakah kalian ingin meremehkan kakakku di sini? Bagaimana dengan ini? Aku akan mengukir hadiahnya dari kalian. Bagaimana dengan itu? Lin Fan berkata sambil menatap dua orang ini. Tiba-tiba, ekspresi Grandmaster Hu berubah saat dia berbalik dan menggonggong dengan keras ke arah murid-muridnya. Siapa yang salah memberi hadiah? Semua murid Sekte Awan Merah saling memandang dengan gugup. Akhirnya, seorang murid yang bijaksana berdiri dan menangis. Oh, guru besar. Maafkan saya, sayalah yang melakukan kesalahan. Anda memberi saya buah ceri berumur 10.000 tahun, tetapi saya tidak sengaja mengambil buah ceri berumur 10 tahun. Tolong maafkan aku, Grandmaster. Saat Grandmaster Hu melihat seorang murid melangkah keluar, dia juga merasa sangat berbesar hati. Pada saat yang sama, dia memastikan untuk mengingat wajah murid ini untuk memberinya hadiah besar ketika mereka kembali ke sekte tersebut. Namun, ketika dia mendengar bagian kedua dari respon muridnya, dia hampir muntah. Buah ceri berumur 10.000 tahun. Astaga, ceri berumur 10 tahun tidak ada nilainya. Ceri berumur 100 tahun bernilai sedikit. Ceri berumur 1000 tahun sangat berharga. Dan sialnya, buah ceri berumur 10.000 tahun. Dia praktis harus menjual seluruh sekte untuk barang itu. Pada titik ini, tubuh Grandmaster Hu menggigil tanpa henti. Dia tidak berani mengoreksi muridnya secara langsung, jadi yang bisa dia lakukan hanyalah melotot ke arah muridnya, mengisyaratkan agar muridnya mengubah kata-katanya. Adapun muridnya, otak cerdasnya segera menangkap maksud Grandmasternya. Sepertinya Grandmasternya adalah pria yang murah hati. Maaf, salahku. Murid itu berteriak sekali lagi. Saat Grandmaster Hu mendengar muridnya, dia menghela nafas lega juga. Anak baik. Itu bukan ceri berumur 10.000 tahun. Itu dua ceri berumur 10.000 tahun. Mendengar ini, tekanan darah Grandmaster Hu langsung melonjak, dan dia harus menelan ludahnya dengan paksa. Dua CHERRI berumur 10.000 tahun. Oh, kamu sungguh murah hati, Grandmaster Hu. Lin Fan angkat bicara. Lin Fan mengetahui tentang buah ceri berusia 10.000 tahun. Sekte kemuliaan juga memilikinya, tapi tidak terlalu banyak, hanya 4. Itu adalah barang yang sangat berharga. Grandmaster Hu merasa seperti dia akan mati, tapi dia hanya bisa menerimanya sekarang, tidak. Tidak apa-apa, aku harus melakukannya, aku harus. Adapun Grandmaster lainnya, mereka tercengang oleh kemewahan Grandmaster Hu. Dua buah ceri berumur 10.000 tahun. Itu bukan lelucon. Sekte Awan Merah harus merogoh kocek harta karun mereka untuk membelinya. Tapi pertanyaan sebenarnya adalah, apa yang harus mereka berikan sebagai hadiah sekarang? Dan kamu, Grandmaster Liu. Peti emas ya, kamu cukup murah hati Hu.
Tatapan Lin Fan kini tertuju pada Grandmaster Liu. Dengan panik, Grandmaster Liu berbalik ke belakang untuk melihat sekelompok muridnya. Ketika salah satu dari mereka naik secara otomatis, dia juga sangat berbesar hati. Grandmaster, aku juga salah dengar. Saat kamu meminta peti roh goblin kuning, aku mendengarnya sebagai peti emas batangan. URGH. Bahkan sebelum muridnya selesai, Grandmaster Liu memuntahkan seteguk darah segar dan hampir kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Jika bukan karena ada seseorang di dekatnya yang membantunya berdiri, dia akan pingsan dan pingsan. Melihat pemandangan di depannya, Lin Fan tidak bisa menahan tawanya juga. Grandmaster Liu, untuk apa kamu memuntahkan darah? Aku hanya diliputi kebahagiaan atas kenaikan Grandmaster baru. Grandmaster Liu perlahan menarik napas saat dia bertekad untuk mencabik-cabik murid ini di dalam hatinya. Mungkinkah orang berdarah ini adalah mata-mata yang dikirim dari Sekte Jiu Xiao? Astaga, peti roh goblin kuning. Dia harus mengeluarkan hampir 10% dari seluruh Sekte Huodao hanya untuk membelinya. Oh, kalau begitu, aku juga berterima kasih pada Grandmaster Liu. Aku akan membiarkanmu melanjutkan sisanya sendiri, Saudara Xin Feng. Lin Fan menyeringai lebar. Ya, Xin Feng memandang Lin Fan dengan emosional. Kata-kata bahkan tidak bisa menggambarkan perasaan yang meluap-luap dalam dirinya saat ini. Sedangkan untuk Grandmaster lainnya, semua hati mereka sangat berdebar-debar. Hadiah dari kedua pria ini lebih keterlaluan dari yang sebelumnya. Apa yang seharusnya mereka lakukan? Sialan, mereka datang ke sini dengan harapan bisa mengambil sepotong kue dari Sekte Jiu Xiao. Tetapi untuk berpikir bahwa mereka harus berusaha keras untuk mendapatkan hadiah sebagai imbalan. Ini. Tapi meski begitu, pria dari Sekte Kemuliaan itu terlalu menakutkan. Dia bukan seseorang yang bisa mereka sakiti. Bab 313, jangan ragu untuk mencoba saya. Orang bijak adalah orang yang menyadari keadaannya. Dengan keadaan saat ini, 38 sekte kini mulai bersikap bijak. Meskipun masing-masing dari mereka mungkin memiliki perasaan marah di hati mereka, mereka hanya bisa menyimpannya di dalam. Adapun para murid Sekte Jiu Xiao, mereka semua sekarang menatap Lin Fan dengan tatapan kagum. Dari kelihatannya, kakak senior Lin terlalu keren. Sebelumnya angkuh dan sombong, 37 Grandmaster yang tersisa ini seperti anak kecil yang patuh saat ini. Tidak peduli apa yang dikatakan Grandmaster mereka hanya menurutinya dengan baik. Adapun upacaranya tetap berjalan lancar tanpa gangguan. Lin Fan duduk dengan tenang tanpa berkata apa-apa lagi. Hari ini adalah peristiwa besar dalam kehidupan saudaranya Xin Feng. Oleh karena itu, pusat perhatian seharusnya tertuju pada dirinya. Lin Fan ada di sana hanya untuk memastikan tidak ada masalah. Meskipun 37 Grandmaster yang tersisa ini tidak banyak bicara, Lin Fan tahu bahwa mereka pasti masih memiliki beberapa pemikiran di benak mereka. Setelah upacara selesai, Xin Feng mengundang mereka untuk makan, tetapi mereka semua menolak dengan lembut. Sehubungan dengan itu, Xin Feng juga tidak memaksakan hal itu. Dia tahu bahwa para Grandmaster ini tidak ingin tinggal di sana. Satu-satunya alasan mengapa semuanya berjalan lancar adalah karena kehadiran Saudara Lin. Sekarang setelah plot orang-orang ini dihapus, tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk tinggal di sini. Grandmaster Xin, saya pasti akan mengirimkan hadiahnya dalam waktu 7 hari setelah upacara. Kata Grandmaster Hu dari Sekte Awan Merah dengan ekspresi kesakitan. Sebagai tanggapan, semua Grandmaster lainnya mengajukan tawaran serupa. Mereka tidak hanya pulang dengan tangan hampa, namun mereka juga harus membayar mahal atas perbuatannya. Sungguh sebuah tragedi. Sepertinya semua Grandmaster di sini sedang pulang untuk mempersiapkan hadiah besar mereka. Tapi hari ini adalah hari besar upacara kenaikan kakakku. Bagaimana dia bisa puas tanpa menerima hadiah sama sekali? Karena semua orang hadir, aku akan mempersembahkan hadiah sederhanaku juga. Berdiri, Lin Fan menatap kerumunan dan tersenyum lebar. Semua Grandmaster yang pergi berbalik untuk melihat Lin Fan. Mereka penasaran dengan hadiah apa yang akan diberikan pria ini. Harta karun roh penjaga, buka brankasnya dan bersiaplah untuk menerima hadiah. Lin Fan berteriak ke dalam kehampaan. Roh penjaga harta karun dari Sekte Jiu Xiao mendengar panggilan ini di dalam gudang harta karun, tampak sangat lemah.
Dia hampir tidak ada saat ini tanpa peremajaan aura harta karun yang terus-menerus untuknya. Dia tidak dimaksudkan untuk bertahan lebih lama di dunia ini dalam kondisi seperti ini. Ledakan. Pintu gudang harta karun dikunci hingga terbuka. Meskipun roh harta karun itu terlalu lemah untuk keluar dari tempat itu, suaranya benar-benar terdengar dengan putus asa. Harta. Sekte Kemuliaan dan Sekte Jiu Xiao telah menjadi sekte utama selama beberapa generasi. Sekarang Sekte Jiu Xiao sangat membutuhkan bantuan, tentu saja saya tidak bisa hanya duduk dan menonton. Terimalah hadiah sederhana saya ini. Menyapu jubahnya, aliran harta karun mulai menyembur keluar. Area di luar aula utama dipenuhi dengan aura harta karun yang pekat. Saat semua orang melihat aliran harta karun yang deras ini, mereka bingung. Bagaimana ini bisa terjadi? Ke-37 Grandmaster itu benar-benar tercengang. Mereka tidak menyangka pria ini akan mengambil begitu banyak harta karun. Batu langit yang hilang, kristal penyegel roh, buah surgawi yang lebih besar. Satu demi satu, harta karun itu melayang ke udara. Masing-masing harta karun ini sangat berharga. Faktanya, sekte-sekte ini mungkin tidak memiliki satupun dari mereka. Haha. Harta karun ada di sini. Tiba-tiba, roh penjaga harta karun di dalam gudang harta karun melompat kegirangan saat mengendus aura harta karun yang kuat. Setelah itu, ia mulai menyerap semua harta karun. Grandmaster Hu dan matanya sangat tercengang. Setelah itu, mereka benar-benar yakin. Sekte Jiu Xiao dan Sekte Kemuliaan tidak berselisih. Faktanya, hubungan mereka sangat kuat. Harta karun ini saja sudah cukup untuk mengambil alih salah satu sekte mereka, bahkan mungkin lebih dari yang dibutuhkan. Para murid Sekte Jiu Xiao menyadari fakta bahwa gudang harta karun mereka kosong saat ini. Ini adalah keadaan yang tragis bagi sekte manapun. Sebuah sekte tanpa harta karun sama dengan sekte tanpa dukungan apapun. Pentingnya menjaga semangat penjaga harta karun di tengah-tengah mereka jelas bagi mereka. Roh penjaga dapat menjaga dan meremajakan harta karun tersebut, memungkinkan mereka tumbuh lebih kuat seiring berjalannya waktu. Namun melihat aliran harta karun yang keluar dari lengan kakak senior Lin, mereka semua hanya bisa menyaksikan dengan rahang ternganga, sambil menatap kosong ke arah kakak senior Lin. Mereka tidak mengira hadiah itu begitu besar. Ini jauh melampaui imajinasi terliar mereka. Saudara Lin, ini. Xin Feng memandang Lin Fan dengan ekspresi sangat terkejut di wajahnya. Dia tidak tahu apa lagi yang bisa dia katakan tentang ini. Lin Fan melambaikan tangannya dengan santai, jangan repot-repot dengan formalitas. Hadiah itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ikatan mendalam kita. Urusan Sekte Jiu Xiao sama baiknya dengan urusan Sekte Kemuliaan. Jangan khawatir, Saudara Lin. Saya pasti akan mengembalikan semua ini. Xin Feng tidak mengatakan apapun lagi. Dia tahu apa yang diwakili oleh harta karun ini, dan dia juga tahu bahwa Sekte Jiu Xiao sangat membutuhkannya saat ini. Tindakan kebaikan hari ini akan diingat dalam hati Xin Feng. Selama Sekte Jiu Xiao bisa menyelesaikan masalah ini, dia pasti akan melakukan yang terbaik untuk membayar hutangnya. Kembalikan asterismu. Apakah kamu mencoba menamparkan wajahku dengan kalimat itu? Saat Lin Fan mendengarnya, dia merasa tidak senang sejenak. Xin Feng memandang Lin Fan secara emosional dengan rasa terima kasih, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Grandmaster Hu melihat pemandangan di hadapannya dengan sangat tidak suka. Tapi meskipun itu masalahnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Grandmaster Xin, Master Puncak Lin, kami berangkat sekarang. Mereka semua mengucapkan selamat tinggal. Melihat para Grandmaster ini, Lin Fan melanjutkan, tunggu sebentar, semuanya. Ada hal lain yang lupa saya sebutkan. Silakan lanjutkan, Master Puncak Lin. Semua orang menghentikan langkahnya, bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Sekarang kekuatan bertarung Sekte Jiu Xiao telah berkurang secara signifikan, tidak ada lagi yang tersisa untuk mempertahankan benteng. Bahkan jika orang-orang ini pergi dengan sukarela sekarang, Lin Fan tidak dapat menjamin bahwa mereka tidak lagi menyimpan pikiran buruk dalam pikiran mereka. Karena itu, dia merasa masih harus mengambil tindakan pencegahan terkait masalah ini. Sekarang, ketika aku menamparkan Grandmaster Wang sampai mati, itu tidak dimaksudkan sebagai peringatan bagi kalian. Aku memang punya niat untuk membunuh kalian semua di sini. Namun,
mengingat fakta bahwa kalian belum melakukannya. Berdosa besar, saya memutuskan untuk tidak melakukan pembantaian itu. Tetapi Anda harus ingat bahwa jika sesuatu terjadi pada Sekte Jiu Xiao di masa depan, apakah itu ada hubungannya dengan Anda atau tidak, semua sekte Anda akan berhenti memilikinya, alasan apapun untuk tetap hidup. Jika kamu merasa marah tentang hal ini, silakan saja dan coba aku. Tapi jangan katakan bahwa aku tidak memberimu peringatan apapun. Lin Fan berkata dengan tenang dan santai. Bahkan jika dia harus menjatuhkan 38 sekte ini, mengingat kekuatan Sekte Jiu Xiao saat ini, itu masih jauh dari cukup untuk mempertahankan kendali atas seluruh wilayah barat jauh. Di sisi lain, dia mungkin juga membiarkan orang-orang ini hidup sebagai perisai bagi pertumbuhan Sekte Jiu Xiao mulai sekarang. Jika orang-orang ini pintar, mereka akan tahu apa yang harus mereka lakukan mulai sekarang. Meskipun wajah Grandmaster Hu dan yang lainnya tampak damai, adalah kebohongan jika mengatakan bahwa mereka tidak berkobar di dalam hati mereka. Kata-kata Lin Fan seperti tamparan keras yang menamparkan wajah mereka. Tapi memikirkan kekuatan Lin Fan, kekuatan Sekte Kemuliaan, tidak peduli betapa marahnya mereka harus menelannya kembali. Dimengerti, Master Puncak Lin. Setelah terdiam beberapa saat, Grandmaster Hu dan yang lainnya mengepalkan tangan dan menjawab. Yah, ada baiknya kamu mengerti. Aku tidak akan mengantarmu keluar. Lin Fan melambai. Dengan wajah dingin, Grandmaster Hu dan yang lainnya akhirnya meninggalkan tempat itu. Setelah 38 sekte pergi, para murid Sekte Jiu Xiao bersorak-sorai. Semua orang hanya bisa memandang kakak senior Lin dengan kagum. Pidato itu sungguh luar biasa. Penampilan orang-orang dari 38 sekte yang dimarahi karena ketakutan bahkan lebih menyegarkan bagi para murid ini. Saudara Xin, saya minta maaf karena telah menghilangkan pusat perhatian Anda. Lin Fan tertawa. Haha, Xin Feng tertawa keras. Saudara Lin, selain semuanya, mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah satu-satunya saudara laki-lakiku dalam hidupku. Maksudmu aku tidak memulainya? Lin Fan balas bercanda. Bab 314, Penginapan Misterius. Saat ini, Lin Fan adalah topik terpanas di seluruh Sekte Jiu Xiao. Saat mata semua orang melihat Lin Fan, mereka bersinar terang. Ketika murid laki-laki melihat Lin Fan, mereka memperluas semua layanan mereka, pijat kaki, melarikan diri darinya. Ketika murid perempuan melihat Lin Fan, mata mereka membawa arus listrik yang tak terbatas saat mereka menembakkan bunga api ke arahnya, sambil membawa makanan penutup dan makanan lezat buatan tangan. Di dalam Sekte Jiu Xiao ada Dewi seorang murid perempuan. Dingin dan cantik, dia adalah impian banyak murid laki-laki. Terhadap sesama murid laki-lakinya, dia tidak pernah berusaha menyamarkan ketidakpeduliannya dengan nada dinginnya. Jika seorang murid laki-laki bisa bertukar kata dengannya, dia akan bersemangat selama beberapa hari. Tapi saat ini, Dewi ini benar-benar jatuh cinta pada Lin Fan. Kakak senior Lin, apakah rasanya baik-baik saja? Lin Fan sedang berbaring di kursi sekarang, kakinya direndam dalam bak air hangat. Airnya dipenuhi kelopak bunga, sementara Dewi segala manusia ini dengan hati-hati memijat jari kaki Lin Fan. Ya, lumayan. Lin Fan benar-benar menikmati waktunya saat ini. Sejak dia datang ke Sekte Jiu Xiao, dia sekali lagi memahami apa artinya menjalani kehidupan yang sempurna. Setelah mendengar pujian Lin Fan, senyuman juga terbentuk di wajah Dewi yang memikat itu. Bagi Dewi ini, kakak senior Lin sangat berbeda dari murid laki-laki lainnya. Apa nasib baiknya jika dia bisa terus melayaninya selama sisa hidupnya. Beberapa murid laki-laki di sekitarnya patah hati, melihat Dewi mereka begitu dalam disiram dengan aroma manis cinta. Tapi mereka tidak marah sedikit pun. Lagi pula, sasaran perhatiannya adalah kakak senior Lin yang paling mereka hormati. Baik langit maupun bumi tidak cukup untuk menahan citra perkasa kakak senior Lin. Melihat kakak Lin yang tahu bagaimana menikmati hidup, Xin Feng juga tertawa. Meskipun murid sektenya yang melakukan kerja keras dan tugas, itu semua wajar baginya. Jika ada orang lain yang berani mengajukan permintaan seperti itu, Xin Feng mungkin akan langsung menyerang mereka. Saudara Xin Feng, bisakah kamu membantuku menjaga benda ini di masa depan? Lin Fan melemparkan pecahan token yang maha tinggi ke Xin Feng.
Selain datang ke Sekte Jiu Xiao, tujuan utama Lin Fan adalah terus mencari pecahan token ini. Sekarang dia hanya menemukan satu dari mereka, dia tidak tahu di mana harus mulai mencari sisanya. Berdasarkan usahanya sendiri, ini mungkin akan memakan waktu lama. Mendengar kebutuhan bantuan saudara Lin, Xin Feng sangat senang untuk menurutinya. Setelah menerima pecahan token, dia berseru kaget pada objek yang tampak familiar ini. Kamu sudah melihatnya. Melihat perubahan di wajah Xin Feng, Lin Fan bertanya dengan tergesa-gesa. Ya, benar. Dulu ketika aku mengunjungi Sekte Xuanjian bersama guruku, Grandmaster mereka juga membawa sesuatu seperti ini. Sekte Xuanjian. Lin Fan menganggap nama ini cukup familiar. Tiba-tiba, dia tersadar. Bukankah Sekte Xuanjian adalah tempat dia melatih pemuda baik itu, Liu Linfeng? Karena jebakan di dalam sarang 7 orang suci, dia kemudian dipindahkan ke tempat lain. Kamu yakin? Lin Fan melanjutkan. Kemungkinan besar, meskipun jejak di atasnya tidak persis sama, tampilannya mirip. Dan itu juga merupakan pecahannya. Lin Fan menganggukkan kepalanya. Akhirnya, ada petunjuknya sekarang. Saudara Lin, apakah hal ini sangat penting bagimu? Ya, agaknya. Lin Fan menganggukkan kepalanya. Benda ini menyimpan rahasia pembagian dunia Xuan Huang menjadi 2 bagian. Begitu dia mengumpulkan semua ini, dia akan dapat kembali ke benua Changling. Baiklah, aku akan meminta semua murid kita untuk mewaspadai hal ini mulai sekarang. Xin Feng menyimpan masalah ini di dalam hatinya. Lin Fan kemudian meminta Sang Dewi menghentikan pijatannya sebelum menyeka kakinya hingga bersih dan memakai sepatunya. Saudara Xin, sudah waktunya aku pergi. Sepertinya aku harus mengunjungi Sekte Xuanjian. Apakah kamu terburu-buru? Apakah kamu tidak akan tinggal lebih lama lagi? Suara Xin Feng terdengar agak enggan. Bukan hanya Xin Feng yang enggan, bahkan para muridnya sendiri pun tidak mau melihat Lin Fan pergi begitu saja. Sang Dewi sendiri memperlihatkan ekspresi kesedihan di matanya. Tidak apa-apa. Aku akan kembali lagi lain kali. Jawab Lin Fan. Mengetahui bahwa masalahnya pasti mendesak, Xin Feng tidak berusaha lagi untuk menahan Lin Fan di sini. Sebelum pergi, Lin Fan menyerahkan bahtera pertempuran yang dia pinjam dari Grandmaster ke Xin Feng. Sekarang setelah semua jagoan teratas dari Sekte Jiu Xiao telah meninggal, lokasi pertempuran mereka juga tidak diketahui. Jika Sekte Jiu Xiao ingin terus berkembang, mereka memerlukan kapal perang untuk melakukan ekspedisi. Kalau tidak, akan merepotkan mereka untuk pergi kemanapun. Tentu saja Xin Feng akan menolak niatnya. Bagaimanapun juga, saudara Lin telah terlalu banyak membantunya. Jika dia menerima hadiah ini juga, maka itu terlalu berlebihan. Tetapi Lin Fan menyadari bahwa hal ini terkadang terlalu mencari perhatian. Terlebih lagi, saat bepergian dengan bahtera perang, dia mungkin kehilangan banyak lokasi di mana dia bisa mencari barang-barangnya. Karena token sword yang maha tinggi telah rusak, ada kemungkinan ia berada di mana saja. Pada malam yang gelap dan berangin itu, ketika Xin Feng datang untuk mencari Lin Fan, dia mengetahui bahwa Lin Fan telah meninggalkan sekte tersebut. Dan sebagai gantinya, bahtera perang yang menyusut itu duduk dengan tenang. Melihat bahtera pertempuran mini, mata Xin Feng dipenuhi air mata. Di hutan lebat jauh dari Sekte Jiu Xiao. Setiap langkah yang diambil Lin Fan adalah lompatan beberapa ratus kaki. Dia tidak lagi tertarik dengan binatang buas di sekitarnya. Hal-hal ini terlalu lemah untuk dia pedulikan lagi. Dia cukup jauh dari Sekte Xuanjian. Bahkan dengan kecepatan perjalanan seperti ini, dia memerlukan beberapa waktu sebelum mencapai mereka. Siang dan malam berlalu. 10 hari kemudian, melihat konstruksi di depannya, Lin Fan akhirnya melambat. Bangunan di depannya adalah sebuah penginapan. Tapi yang aneh adalah lokasinya. Mengapa letaknya di tempat terpencil? Dan yang mengejutkan adalah meskipun lokasi tempat ini terpencil, jumlah orang yang masuk dan keluar sangat mencengangkan. Saat Lin Fan mendekati penginapan, orang-orang di sekitar penginapan juga mengukur Lin Fan. Lin Fan tidak mempedulikan orang-orang ini. Kebanyakan dari mereka adalah makhluk perisurgawi. Dan dari tampilan pakaian mereka sepertinya bukan anggota sekte manapun. Di dalam penginapan, Lin Fan mengamankan meja untuk dirinya sendiri. Duduk, dia memesan makanan dan mendengarkan percakapan yang terjadi di dekatnya.
Anehnya, kekuatan bertarung tersebar cukup luas di tempat ini. Selain benda langit, ada juga benda langit yang lebih rendah. Hebatnya, bahkan ada seorang lelaki tua berpenampilan biasa yang merupakan seorang surgawi yang lebih hebat. Bagi seorang seniman bela diri gelandangan untuk menjadi makhluk surgawi yang lebih hebat adalah pencapaian yang luar biasa bagi Lin Fan. Tidak lama kemudian, Lin Fan akhirnya tahu tempat seperti apa ini. Penginapan ini adalah keberadaan yang unik. Ini berfungsi sebagai tempat bagi orang-orang untuk melakukan misi perdagangan dengan tentara bayaran. Orang-orang yang ada di sini datang dengan permintaan atau menerima misi. Misi di sini luar biasa, dan hadir dalam berbagai jenis. Selama seseorang berpikir bahwa kompensasinya cukup, dia dapat memilih untuk menerima salah satu dari mereka. Lin Fan tidak mengira tempat seperti itu akan ada. Jika dia tidak melihatnya sendiri, dia mungkin tidak akan mempercayainya. Dan saat itu, sekelompok orang masuk dari luar. Seorang wanita muda bertopeng selendang, diikuti oleh sekelompok pria. Meskipun perempuan berada pada tingkat perisurgawi yang lebih rendah, para pengikutnya berada pada tingkat perisurgawi yang lebih tinggi. Bagi standar seniman bela diri gelandangan, mereka dianggap sebagai orang-orang yang cukup tangguh. Tapi bagi orang seperti Lin Fan, ini bukan apa-apa. Saat wanita muda itu naik ke atas panggung, suaranya yang tajam dan jernih bergetar dan agak mendesak. Dinasti Long Yuan sedang mencari orang-orang yang mampu melawan penyerbuan binatang buas. Hadiah, gelar markis. Dengan suaranya yang lembut, dia berdiri di sana, menatap kerumunan dengan agak cemas, berharap seseorang akan menerima misinya. Bab 315, ayo lakukan dulu. Misi ini memang kedengarannya tidak terlalu sulit. Beberapa waktu yang lalu, Lin Fan telah menahan serangan binatang buas di seluruh wilayah. Faktanya, dia bahkan bertemu dengan binatang humanoid yang basis budidayanya cukup baik. Hanya saja binatang itu berhasil melarikan diri dengan melukai diri sendiri tepat ketika Lin Fan hendak menjatuhkannya. Bagi Lin Fan, itu adalah penyesalannya yang mendalam. Gadis berjilbab ini membuka syarat yang cukup menarik juga. Gelar markis. Bagi seorang seniman bela diri gelandangan, selain berupaya meningkatkan basis budidayanya, memperoleh kekayaan dan kekuasaan juga cukup penting. Namun hal yang mengejutkan adalah tidak seorang pun di antara kerumunan itu yang mau melakukan tugas ini. Ini cukup mencurigakan. Agar mereka tidak menjalankan misi yang begitu menguntungkan dan mudah, apakah orang-orang benar-benar serakah akhir-akhir ini? Gadis berjilbab itu menatap kerumunan dengan gugup. Ketika dia menyadari tidak ada seorang pun yang menjalankan misi tersebut, kulitnya yang seputih salju mulai memerah juga. Putri Long Yuan, saya pikir Anda harus berhenti merekrut untuk misi ini. Penyerbuan binatang buas yang akan dihadapi dinasti Long Yuan kali ini pasti tidak akan mudah. Benar, siapapun yang menerima misi ini mungkin akan hancur. Jika aku mengingatnya dengan benar, ini pasti penyerbuan binatang ke-6 dinasti Long Yuan, kan? Seekor binatang tingkat surgawi yang lebih besar muncul saat penyerbuan binatang terakhirmu sendirian. Dari mereka yang menerima misimu, hanya sedikit dari mereka yang selamat. Dan dari mereka yang selamat, semuanya lumpuh dan cacat. Mendengarkan komentar orang banyak, Putri Long Yuan juga kehilangan kata-kata. Semuanya, tolong, saya mohon Anda untuk meminjamkan bantuan Anda kepada kami. Dinasti Long Yuan akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi permintaan apapun yang Anda miliki. Putri Long Yuan, lelaki tua ini punya nasihat untukmu. Kamu harus mencoba mencari bantuan dari sekte itu sekali lagi. Orang tua yang diam sepanjang waktu akhirnya angkat bicara. Saat Putri Long Yuan mendengar itu, wajahnya benar-benar muram. Kami telah mencoba mendekati sekte-sekte itu juga, tetapi tidak satu pun dari mereka yang membantu. Kalau begitu, orang tua ini tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Orang tua itu menghela nafas. Kerumunan di sekitarnya juga mulai terlibat dalam percakapan. Tentu saja, sekte-sekte itu tidak akan membantu mereka. Itu benar, satu-satunya alasan mereka selamat dari penyerbuan binatang sebelumnya adalah karena bantuan dari sekte-sekte ini. Tapi binatang surgawi yang lebih besar itu bahkan menyebabkan mereka menderita banyak korban. Saya ragu mereka ingin mengirim orang lain lagi juga. Petik 2. Faktanya terletak bahwa penyerbuan binatang buas itu semakin kuat seiring dengan setiap gelombang.
Meskipun gelar markis menarik, seseorang harus hidup untuk menikmatinya. Itu benar. Mungkin jika sang putri menawarkan dirinya untuk diperebutkan, akan ada lebih banyak peminat yang bersedia. Hehe, tentu saja, sang putri dikabarkan sangat cantik. Jika dia ikut serta dalam kesepakatan itu, pasti akan ada peminatnya. Para penjaga yang berjaga di dekat sang putri melangkah maju sejenak dan berteriak, kurang ajar. Apa, kalian ingin berkelahi? Saat penjaga itu mulai angkat bicara, para seniman bela diri gelandangan yang cekikikan ini berdiri satu demi satu dan balas menatap ke arah para penjaga ini. Putri Long Yuan menahan para penjaga ini agar mereka tetap diam. Mengambil napas dalam-dalam, wajahnya tegas saat dia melanjutkan, baik, termasuk saya. Putri, ini, sang putri tidak menjawab saat dia melihat ke arah kerumunan. Gelar markis, dan kamu juga bisa memilikiku. Para seniman bela diri gelandangan di bawah saling memandang. Mereka hanya bercanda tentang hal itu. Tidak kusangka sang putri akan menyetujuinya secara nyata. Tapi tidak satupun dari mereka yang bodoh. Penyerbuan binatang kali ini pasti akan lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan jika mereka menerima misi ini, mereka tidak akan hidup untuk menikmati imbalannya. Sang putri memutuskan untuk memberikan segalanya juga. Dia tahu bahwa penyerbuan binatang buas kali ini sangat berbahaya. Berdasarkan aturan penyerbuan, selama dinasti tidak hancur, mereka hanya akan tumbuh semakin kuat dari gelombang ke gelombang. Keberadaan binatang surgawi yang lebih besar selama penyerbuan terakhir telah menyebabkan kerugian besar bagi sekte yang telah mengirimkan bantuan mereka. Tidak hanya penatua senior tingkat menengah surgawi yang lebih tinggi meninggal, banyak murid yang binasa dalam perlawanan juga. Oleh karena itu, sekte-sekte yang memiliki korban di masa lalu pasti akan menyimpang dari memberikan bantuan mereka kali ini. Mereka menyimpulkan bahwa penyerbuan binatang kali ini akan menarik tidak kurang dari makhluk surgawi tingkat atas, atau bahkan binatang budidaya penuh. Binatang buas ini praktis tak terkalahkan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diharapkan oleh sekte pada umumnya. Melihat pemandangan yang terjadi di hadapannya, Lin Fan terkekeh. Namun, dia masih belum begitu tertarik dengan misi tersebut. Lagi pula, pasti akan ada waktu sebelum penyerbuan binatang buas itu terjadi. Menggunakan waktu di antara waktu ini, dinasti Long Yuan pasti bisa mengevakuasi penduduknya sebelum itu. Saat Lin Fan hendak pergi, dia melihat sesuatu yang gila. Di pinggang sang putri, sebuah pecahan tergantung di sana. Jejak itu, desain itu, bukankah itu token sword yang maha tinggi? Melihat dengan cermat, Lin Fan memverifikasi keraguannya. Itu memang pecahan tokennya. Tidak kusangka Putri Long Yuan akan membawanya. Karena Putri Long Yuan telah mengajukan permintaan seperti itu, maka lelaki tua ini akan mencobanya. Kurasa tidak terlalu buruk menjadi menantu dinasti Long Yuan. Saat itu, satu-satunya makhluk surgawi yang lebih agung di ruangan itu berbicara sekali lagi. Wajah sang putri menjadi pucat. Dia tidak menyangka lelaki tua ini akan menerima pekerjaan itu. Tapi karena dinasti Long Yuan berada di ambang kehancuran, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menanggungnya. Semua seniman bela diri gelandangan tertawa kecil. Sepertinya lelaki tua ini menginginkan daging yang empuk dan segar, iya. Mereka semua tahu bahwa lelaki tua ini memiliki basis budidaya surgawi yang lebih tinggi. Tapi karena mereka sudah cukup lama mengenal satu sama lain di sini, lelucon seperti ini tidak ada salahnya. Sepertinya sang putri ingin berkorban ya. Selamat, kawan. Kamu tidak hanya bisa menjadi markis, kamu bahkan bisa menjadi menantu dengan kecantikan di pelukanmu. Ayo, tak disangka kecantikan tiada taraf seperti Putri Long Yuan akan jatuh ke pelukan kakak. Betapa irinya aku. Kawan tua, bisakah kamu menahan serbuan binatang buas itu? Jangan kehilangan nyawamu karena keindahannya ya. Karena hubungan semua orang dengan lelaki tua itu cukup baik, mereka menggodanya di sana-sini. Wajah tuanya yang keriput itu juga tersenyum. Oh, lihat aku bahkan belum punya anak laki-laki di usia segini. Bagaimana kalau kita melakukan penyempurnaan dulu agar aku bisa meninggalkan garis keturunanku, putri? Jika itu masalahnya, bahkan jika aku mati dalam penyerbuan binatang buas, aku tidak akan menyesal. Haha, sungguh cemerlang pemikiranmu, kawan. Itu rencana bagus yang kamu punya di sana, kawan.
Bagaimana kalau kalian melakukannya di sini juga agar kita bisa menikmati suara manis Putri Long Yuan? Sepertinya kawan tua itu benar-benar Casanova. Kamu akan mati sebagai hantu yang bahagia bahkan saat itu, hehe. Putri Long Yuan tidak bisa menahan amarahnya lagi saat dia menjawab dengan dingin, setelah binatang buas itu menyerbu. Oh, tidak. Jika orang tua ini mati dalam penyerbuan binatang buas, bukankah aku akan mati sia-sia? Pria tua itu melambaikan tangannya dengan acuh, menolak keberatannya. Putri Long Yuan, sebaiknya kau menuruti saja permintaan kawan lama kita. Selain itu, dinasti Long Yuan tidak memiliki satupun makhluk surgawi yang lebih hebat. Siapa yang tahu, mungkin setelah kau memuaskannya, dia bisa melakukan yang terbaik untuk penyerbuan binatang buas itu. Petik 2. Itu benar. Dengan bantuan kawan lama kita, penyerbuan binatang buasmu mungkin punya peluang, kan? Dan saat sang putri hendak marah, sebuah suara datang dari meja lain. Saya akan menerima misi ini. Bab 316, selamanya dianggap sebagai pembual. Lin Fan tidak tahan lagi menonton ini. Mengapa ada begitu banyak obrolan yang tak henti-hentinya hanya untuk misi sederhana seperti itu? Bahkan jika dia belum menemukan token sword milik yang maha tinggi, dia mungkin akan memutuskan untuk memberikan bantuannya mengingat betapa besarnya keributan yang ditimbulkannya. Memikirkan bahwa seorang pria, yang usianya cukup untuk menjadi kakek dari kakek gadis ini, akan bermimpi bernafsu padanya. Sungguh pemandangan yang tak bisa berkata-kata. Terlebih lagi, sekarang setelah dia mengetahui keberadaan pecahan token dengan Putri Long Yuan, Lin Fan tidak keberatan menukarkannya. Saat suaranya terdengar, pandangan semua orang beralih ke Lin Fan. Putri Long Yuan melakukan hal yang sama. Namun, saat dia melihat siapa orang itu, wajahnya tampak kecewa. Haha, anak ini tinggi atau apa? Hei nak, jangan menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah, kawan. Penyerbuan binatang buas itu tidak semudah yang kamu bayangkan. Menurutku anak ini mempunyai pemikiran yang sama dengan kakak kita. Bahkan jika dia mati, dia harus mendapatkan kecantikan ini terlebih dahulu. Apa yang ingin kamu katakan tentang ini, kawan? Hanya ada satu putri yang akan diberikan, kecuali kamu ingin berbagi dengan pria ini. Orang tua itu juga menilai Lin Fan. Bahkan dengan kekuatan surgawi yang lebih besar, dia tidak bisa melihat kemampuan Lin Fan. Pikiran bahwa dia tidak dapat mengetahui kekuatan Lin Fan karena pihak lain lebih kuat darinya bahkan tidak terlintas dalam pikirannya. Bagi orang tua itu, kekuatan adalah sesuatu yang terakumulasi seiring berjalannya waktu. Bahkan murid jenius dari berbagai sekte tidak mungkin lebih kuat darinya di usia muda. Yah, sebaiknya kau menyerah saja pada mimpi-mimpi itu, nak. Kau tidak akan bisa membuat sang putri hanya bernyali bodoh mati. Mengingat tubuhmu yang rapuh dan menyedihkan, kau bahkan tidak akan cukup untuk berada di antara mimpi-mimpi itu, gigi binatang buas. Lelaki tua itu terus tertawa, tidak peduli apapun, lelaki tua ini adalah makhluk surgawi tingkat rendah yang lebih tinggi. Tidak mungkin kamu bisa bersaing denganku. Mengabaikan kata-kata semua orang, Lin Fan menunjuk ke pecahan token, yang saya perlukan sebagai kompensasi hanyalah benda itu. Saya dapat menjamin bahwa dinasti Long Yuan tidak akan kehilangan satu pun prajurit terlemah sekalipun. Saat kata-katanya keluar, kerumunan orang tertawa terbahak-bahak. Astaga, aku, pengguna pedang hebat, Wang Wu, telah menjelajahi dunia pugilistik selama 40 tahun sekarang, namun ini adalah pertama kalinya aku bertemu seseorang dengan kepercayaan diri yang kurang ajar. Kak, sepertinya kamu punya jodoh di sini. Kata-kata anak ini hampir seperti tamparan di wajahmu. Sialan, sebagai pengguna tombak selama 20 tahun, aku, Xiao Liu, belum pernah melihat seorang pembual seperti itu. Ini pertama kalinya aku akhirnya melihatnya. Jika sekte-sekte mendengar omong kosong ini di sini, mereka bahkan mungkin akan memuntahkan darah mereka seluruhnya. Bahkan mereka tidak akan berani berjanji bahwa tidak ada satu prajurit pun yang akan hilang. Namun, di sini kita memiliki seseorang dengan seperti itu kata-kata besar. Menurutku itu cukup mengesankan. Kawan tua, nyatanya, bahkan kamu pun bukan tandingan orang ini. Kemampuan omong kosongnya terus meningkat hingga tingkat kultivasi penuh surgawi yang lebih tinggi. Kamu harus sujud pada pria itu.
Penginapan itu sangat berisik saat ini. Semua orang tertawa karena ketidaktahuan Lin Fan. Bahkan tidak ada satupun tentara. Sungguh lelucon yang luar biasa. Putri Long Yuan, apa yang ingin Anda katakan tentang persyaratan saya? Saya dapat membantu Anda melewati kesulitan ini tanpa ada satupun prajurit yang mati. Yang saya minta hanyalah benda yang ada di pinggang Anda. Lin Fan mengulangi. Putri Long Yuan menyentuh benda hitam di pinggangnya sambil mengerutkan kening, bertanya-tanya apa yang ingin dilakukan pria ini dengannya. Benda ini tetap berada dalam gudang harta karun keluarga kerajaan sejak zaman kuno. Dulu ketika dia memasuki gudang harta karun, dia tertarik dengan desain dan cetakannya, jadi dia menggantungkannya di pinggangnya dengan santai. Tidak kusangka seseorang menginginkan sesuatu seperti ini. Tapi bagi sang putri saat ini, dia lebih suka menaruh harapannya pada lelaki tua itu daripada Lin Fan. Bagaimanapun, perbedaan usia di antara mereka terlihat jelas. Meskipun makhluk surgawi tingkat rendah yang lebih tinggi mungkin tidak mampu melindungi dinasti, masih ada harapan. Adapun Lin Fan, sang putri tidak memiliki harapan apapun padanya. Saat itu, lelaki tua itu angkat bicara, Putri Long Yuan, bawalah anak ini. Saya harus melihat kemampuan seperti apa yang dia miliki untuk dapat meniup klaksonnya. Saya tidak lagi menginginkan Anda sebagai kompensasinya. Aku hanya akan melakukan yang terbaik berdasarkan situasinya. Jika kita gagal dalam pertahanan, aku akan melindungi hidupku sendiri terlebih dahulu. Jika kita berhasil bertahan, beri aku gelar markis dan itu sudah cukup. Oke, Putri Long Yuan menganggukkan kepalanya. Orang tua itu lalu melirik Lin Fan sekilas, "Nak, jangan kencing di celana jika waktunya tiba." Lin Fan mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh, memuji bintang keberuntungannya sendiri. Sepertinya dia hanya perlu menawarkan sedikit bantuan dan dia akan mendapatkan pecahan token lagi sebagai imbalannya. Lady Luke pasti ada di sisinya. Ayo pergi ke dinasti sekarang juga. Orang tua itu memberi isyarat dengan tangannya. Saat dia melewati Lin Fan, dia mendengus. Dia adalah seseorang yang suka merobek topeng pembual. Semua seniman bela diri gelandangan di sekitarnya mengikuti di belakang mereka. Tentu saja, mereka tidak akan mengambil bagian dalam pertahanan demi keselamatan mereka sendiri. Mereka hanya akan bersembunyi di suatu tempat yang jauh dan mengamati. Bagaimanapun, mereka mungkin bisa mengambil beberapa harta berharga setelah dinasti Long Yuan dihancurkan. Sekte-sekte itu menghindari hubungan apapun dengan ini. Ada beberapa seniman bela diri dalam dinasti Long Yuan yang menyerah dan melarikan diri lebih awal demi nyawa mereka sendiri. Bahkan mereka yang tersisa memiliki tingkat kekuatan yang terbatas, dan tidak banyak berguna. Pada saat ini, semua seniman bela diri gelandangan berkumpul di sekitar Lin Fan dan asyik mengobrol. Nak, dari mana asalmu? Tidak kusangka kemampuan membualmu bahkan melebihi kemampuan kawan lama kita. Masih ada waktu bagimu untuk menyesal sekarang. Begitu invasi penyerbuan dimulai, tidak mungkin kamu bisa melarikan diri. Melihat para seniman bela diri gelandangan ini, Lin Fan terkekeh dan memutuskan untuk menggoda mereka juga, jangan khawatir kawan. Binatang buas yang menyerbu itu tidak seberapa. Aku bisa mengubahnya menjadi debu hanya dengan satu serangan telapak tangan. Ibu para dewa yang manis, pembual ini tidak akan menyerah pada kebohongannya. Seorang seniman bela diri yang membawa batang logam besar mengangkat jempolnya. Semua seniman bela diri gelandangan lainnya tertawa terbahak-bahak sekali lagi. Anak ini hanyalah pembuat kerusuhan. Meskipun kata-katanya sendiri mungkin tidak terlalu lucu, tapi menilai dari usianya dan konteksnya, semua orang tidak bisa menahan tawa. Suatu hari kemudian, mereka tiba di dinasti Long Yuan. Tentu saja, Lin Fan dilupakan sementara orang tua mau disambut dengan hangat. Kaisar dinasti Long Yuan hanyalah makhluk surgawi tingkat atas yang lebih rendah. Tapi itu lebih dari cukup baginya untuk memimpin dinasti. Saat sang putri menyampaikan kejadian pada hari sebelumnya, Kaisar tidak terlalu memperhatikannya. Namun dia tetap berterima kasih kepada Lin Fan. Lagi pula, siapapun yang menawarkan bantuan pada saat ini akan diperlakukan sebagai VIP. Adapun penduduk dinasti, sebagian besar dari mereka telah mundur untuk bersembunyi di ruang bawah tanah mereka. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengurangi korban jiwa akibat penyerbuan binatang buas yang akan datang. Hari berikutnya,
Di tembok kota, para prajurit dinasti berdiri di atas tembok, senjata, dan perisai terpasang di lengan mereka. Wajah mereka muram, saat mereka bersiap menghadapi penyerbuan yang akan datang. Wajah Pak Tuamo juga terlihat tegas. Meskipun dia adalah makhluk surgawi tingkat rendah yang lebih tinggi, dia hanya mengumpulkan satu rantai jalur jaringan energi. Jika penyerbuan binatang buas itu benar-benar terlalu mematikan, dia sendiri tidak akan bisa melawannya. Kaisar dan sang putri sangat gugup, bertanya-tanya bagaimana mereka harus bertahan melawan penyerbuan binatang buas ini. Di suatu tempat terpencil dan jauh dari dinasti Long Yuan, para seniman bela diri gelandangan bersembunyi dan penuh dengan diskusi. Menurutmu, binatang seperti apa yang akan datang dalam penyerbuan ini? Aku punya firasat bahwa itu akan menjadi binatang surgawi tingkat atas yang lebih hebat. Saya pikir itu akan menjadi budidaya penuh surgawi yang lebih besar. Ya ampun, sepertinya kakakmu akan mengalami masa-masa sulit, kawan. Jangan khawatir, kakakmu sudah menjadi makhluk surgawi yang lebih hebat. Akan mudah baginya untuk melarikan diri jika keadaan memburuk. Baiklah, cukup dengan kakakmu. Aku harus menemui pemuda pembual yang berjanji tidak akan menyakiti satu prajurit pun. Persetan denganmu, saudaraku. Kamu benar-benar percaya pada orang bodoh itu. Cek kamu juga, saudaraku. Apakah kamu pikir aku benar-benar bodoh? Jika aku mempercayai kata-katanya, aku akan lebih terbelakang daripada terbelakang. Bab 317, saatnya semua orang putus asa. Kembali ke tembok kota, wajah lelaki tua Mo tampak tenang di permukaan, tetapi hatinya bagaikan lautan yang mengamuk. Langit dipenuhi awan merah di kejauhan, sebuah pertanda buruk. Penyerbuan binatang buas itu mendekat dari kejauhan. Tak lama kemudian, semua kekacauan akan terjadi. Tak seorang pun di dinasti Long Yuan memiliki kepercayaan diri untuk bertahan melawan penyerbuan binatang buas ini. Dalam beberapa penyerbuan sebelumnya, mereka masih memendam harapan untuk hidup. Tapi tidak ada sedikit pun harapan kali ini. Nak, jika kamu takut, kamu bisa pergi dan bersembunyi dulu. Kalau tidak, ketika penyerbuan akhirnya tiba, kamu akan terlambat. Melihat Lin Fan berdiri di sana dengan santai, lelaki tua Mo berkata dengan nada tidak senang. Anak ini benar-benar seseorang yang hanya akan menangis jika dia benar-benar disengat. Tidak disangka dia akan tetap bertindak dan tampil kuat melawan penyerbuan binatang buas yang datang. Atau, mungkinkah dia sedang kencing di celana saat melihat penyerbuan yang menakutkan itu? Pak Tua Mo sudah memikirkannya dengan matang di kepalanya. Jika segala sesuatunya mengarah ke selatan, atau monster tingkat menengah ke atas yang lebih besar muncul, dia hanya akan berbalik dan lari. Bagaimanapun, dia telah menghabiskan 100+ tahun pelatihan ke basis budidaya surgawi yang lebih besar ini. Bagaimana dia bisa mati begitu saja di tempat seperti ini? Gelar markis maupun sang putri tidak cukup baginya untuk tetap tinggal di tempat ini. Kehidupannya sendiri adalah hal yang paling penting secara alami. Tidak masalah. Aku pernah mendengar bahwa penyerbuan binatang buas ini telah menyebabkan kerusakan besar pada benua Dongling dalam beberapa tahun terakhir. Sekarang dinasti Long Yuan menghadapi ancaman seperti itu, tidak mungkin aku bisa hanya duduk diam. Lin Fan terkekeh sebelum mengeluarkan Ciki dari penyimpanannya. Gila, saat Ciki keluar, dia mulai berteriak kegirangan. Tapi segera setelah itu, dia terpana oleh aura mengancam yang datang dari kejauhan. Dia menggunakan kepalanya untuk membenturkan pipi Lin Fan, seolah-olah mengeluh, "Ya Tuhan, tidak ada gunanya kalau kau mengeluarkanku." Kamu memang orang yang menarik. Tak kusangka kamu akan beternak ayam. Melihat Ciki yang sedang bersandar di bahu Lin Fan, Pak Tua Mo tertawa. Melihat Ciki, Putri Long Yuan juga menunjukkan ekspresi kecewa. Makhluk kuat macam apa yang membesarkan makhluk tak berguna seperti itu? Ini adalah hewan yang hanya dipelihara oleh orang biasa, bukan? Gila, Ciki mundur dengan nada membalas. Melihat pendapat lelaki tua ini tentang dirinya sebagai seekor ayam, dia sangat gusar. Milikmu benar-benar binatang purba, Phoenix. Lin Fan menepuk kepala Ciki dengan nada menghibur. Meskipun Ciki adalah keturunan Phoenix, seharusnya ada mutasi pada gennya yang menyebabkan dia terlihat seperti ini. Tentu saja, orang-orang ini tidak akan bisa menceritakan sesuatu yang istimewa tentang dia. Faktanya, jika Lin Fan tidak menyaksikan Ciki keluar dari telur Phoenix, dia sendiri mungkin tidak akan mempercayainya.
Ledakan. Tanah berguncang seolah segalanya akan runtuh. Dari hutan di kejauhan, pepohonan mulai tumbang satu persatu. Raungan dan lolongan keras dari binatang-binatang ini mengirimkan gelombang kejut yang besar ke arah dinasti Long Yuan. Faktanya, beberapa prajurit bahkan tidak bisa diam menghadapi kekuatan yang datang ini. Bayangan dari kejauhan semakin tebal saat mereka mendekat. Mereka berkumpul seperti semut, seperti lubang hitam raksasa. Seolah-olah ini adalah mulut binatang dewa raksasa yang sedang menunggu untuk melahap seluruh dinasti Long Yuan. Dibandingkan dengan penyerbuan binatang buas di Green Ridge County, ini bisa dibilang King Kong. Sepertinya pasti ada seseorang yang memimpin penyerbuan ini. Dinasti Long Yuan adalah tempat yang sangat besar, dengan populasi 10 kali lebih banyak daripada Green Ridge County. Agaknya, kekuatan misterius di balik penyerbuan binatang itu juga memahami kekuatan dinasti Long Yuan jika dibandingkan. Oleh karena itu, ia mengumpulkan kelompok binatang yang lebih besar untuk serangan gencar yang akan datang ini. Melihat pemandangan itu, semua orang dari dinasti Long Yuan sangat ketakutan. Ini jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Para prajurit yang kehilangan keseimbangan karena gelombang sonik berdiri kembali dari tanah. Namun ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, mereka bergidik ketakutan. Beberapa dari mereka yang lebih lemah benar-benar kencing di celana saat mereka berjongkok di tembok kota, sambil menangis. Ayah, apakah kita punya peluang? Putri Long Yuan bertanya sambil gemetar. Kaisar tidak menjawab, pandangannya terpaku pada penyerbuan di hadapannya. Di saat yang sama, tangan yang memegang pedang kaisar juga mulai bergetar. Pak Tuamo menarik napas dalam-dalam. Melihat pemandangan yang membuat heboh ini, dia juga mulai mengeluarkan keringat dingin. Dia telah menyaksikan penyerbuan binatang buas sebelumnya. Tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat hal seperti ini. Jutaan, puluhan juta, bahkan mungkin lebih. Dan saat semua orang khawatir, satu kalimat Lin Fan membuat semua orang meremehkannya sebagai pribadi. Bahkan, beberapa orang mulai membencinya. Ciki, bukankah ini pesta yang luar biasa? Sayang sekali mereka hanyalah binatang buas. Melihat pemandangan di hadapannya, Lin Fan juga sedikit heran. Dari mana datangnya binatang-binatang ini? Kenapa dia belum pernah menemukan binatang sebanyak itu dimanapun sebelumnya? Agar binatang buas bisa terbentuk, binatang buas ini pasti tidak bisa berkumpul dari segala arah. Kalau tidak, pasti ada yang mengetahuinya. Sepertinya masih banyak hal yang belum dia ketahui. Nak, sudah cukup. Hentikan perkataan besar itu. Sekalipun tidak ada makhluk surgawi yang lebih hebat, jumlah mereka saja sudah cukup untuk mencabik-cabik kita. Orang tuamu memandang Lin Fan sambil mengelus jenggotnya. Dia tidak menyangka anak ini akan melanjutkan omong kosongnya bahkan di ambang kematian. Putri Long Yuan memandang pria di depannya dengan mata kebencian. Dia menjadi kesal dengan pria ini. Jika dia tahu hal-hal akan terjadi seperti itu, dia tidak akan setuju untuk membiarkan dia ikut. Bagi sang putri, pria ini mungkin tidak bisa membunuh seekor binatang pun. Melihat orang tua Mo, Lin Fan tersenyum tanpa menjawab apapun. Dia kemudian melihat ke kejauhan dan berkata, ini aneh. Kenapa binatang terkuat hanya ada binatang budidaya penuh surgawi yang lebih rendah? Apa, hanya binatang budidaya penuh surgawi yang lebih rendah? Orang tuamu hendak melanjutkan, tetapi setelah mendengar kata-kata Lin Fan, dia melihat ke kejauhan dengan tidak percaya. Wajah keriputnya kemudian menampakkan ekspresi bahagia. Haha, Putri Long Yuan, sepertinya surga belum ingin menjatuhkanmu. Tak disangka pemimpin mereka hanyalah makhluk surgawi yang lebih rendah. Orang tua ini akan mencoba mengambil tindakan untuk menjatuhkan pemimpin mereka secara langsung, ke atas. Pak Tuamo menghela nafas lega. Jika ini hanya benda langit yang lebih rendah, dia pasti bisa menjatuhkannya. Lin Fan melihat percakapan antara lelaki tua Mo dan sang putri, dan dia menggelengkan kepalanya. Bodoh sekali. Tentu saja, segala sesuatunya tidak akan sesederhana itu. Bagaimana mungkin hanya ada pemimpin surgawi yang lebih rendah dalam penyerbuan sebesar ini? Tapi tidak peduli basis budidaya binatang yang datang, mereka semua sama bagi Lin Fan. Sekalipun lengan abadi bukanlah eksistensi terkuat di dunia, lengan itu pasti dikalahkan di benua Dongling. Saat Lin Fan sedang memikirkan hal-hal ini, lelaki tua Mo berteriak dengan keras dan melompat ke arah penyerbuan.
Dia terbang menuju makhluk surgawi yang lebih rendah dengan niat membunuh. Meskipun orang tua Mo adalah makhluk surgawi tingkat rendah yang lebih tinggi hanya dengan satu rantai jaringan energi, dia adalah kekuatan yang tak tertandingi bagi binatang buas pada tingkat ini. Dengan rantai garis jaringan energi tipis melingkari tubuhnya, lelaki tua Mo berlari menuju penyerbuan dengan kekuatan jaringan energi yang bergemuruh. Meskipun dia membunuh sejumlah besar dari mereka dengan satu serangan, itu tidak lebih dari sebuah kerusakan kecil dalam jumlah besar mereka. Pemimpin kultivasi penuh surgawi yang lebih rendah dalam penyerbuan itu meraung marah saat melawan orang tua Mo dalam pertempuran kejam besar-besaran. Bersembunyi di kejauhan, semua seniman bela diri gelandangan ini juga sangat bersemangat dengan perkembangan ini. Kawan tua Mo tetap sehat seperti banteng bahkan di usianya. Pedang hebat Wang Wu terkesan. Astaga, keterampilan bermain bola naga kembar milik kawan lama itu sungguh luar biasa. Omong kosong apa yang kalian semburkan. Aku, spesialis tombak, Zhao Xiaoliu, telah menggunakan tombak itu selama lebih dari 20 tahun. Saat kawan tua itu menyerang, aku melihat tingkat keahliannya. Itu adalah keadaan di mana dia bahkan bisa dengan mudah memanggil tombak yang keluar dari semangat tombak di hatinya. Mengesankan, benar-benar mengesankan. Dan saat orang tua Mo terlibat dalam pertempuran dengan makhluk surgawi yang lebih rendah, segalanya berubah. Tidak bagus, aku telah ditipu. Ini bukan binatang budidaya surgawi yang lebih rendah. Dirangsang oleh pertempuran itu, lelaki tua Mo tiba-tiba menyadari pertumbuhan besar-besaran binatang itu dan membuatnya kecewa. Bam! Dengan sekali gesek, binatang itu membuat lelaki tua Mo terbang menuju tembok dinasti. Sudah berakhir, sudah berakhir. Berhasil mendapatkan kembali ketenangannya, lelaki tua Mo memuntahkan seteguk darah segar sambil berseru. Dia ingin menampilkan pertunjukan yang bagus di depan semua orang. Tetapi untuk berpikir bahwa binatang itu bukanlah budidaya penuh surgawi yang lebih rendah. Saat ini, suasana ketakutan menyelimuti semua orang di dinasti Long Yuan. Bab 318, berubah menjadi debu dengan satu jari. Astaga, sungguh binatang yang tercela. Lin Fan menatap binatang itu di kejauhan tanpa berkata-kata. Menggunakan sistemnya untuk memeriksanya sebelumnya, ternyata itu adalah binatang budidaya surgawi yang lebih rendah. Tetapi tidak disangka basis budidayanya akan meledak seketika. Lin Fan tahu bahwa tidak mungkin sistemnya salah. Oleh karena itu, binatang ini pasti menyembunyikan sesuatu dengan satu atau lain cara. Binatang buas di kejauhan itu memiringkan kepalanya ke langit dan meraung. Dengan menggunakan kedua cakarnya, ia menusuk tubuhnya sendiri dan mencabik-cabiknya, merobek bulunya hingga berkeping-keping. Graf. Langit berubah warna saat seberkas cahaya bersinar dari surga, meliputi binatang buas di dalamnya saat auranya masih meroket. Langit yang lebih besar tingkat yang lebih rendah. Tingkat menengah surgawi yang lebih tinggi. Budidaya penuh surgawi yang lebih besar. Di dalam kehampaan, 16 rantai jaringan energi melingkar satu sama lain, menghujani badai dan menyambar tempat binatang itu berada. Pada saat yang sama, kekosongan raksasa terkoyak di atas binatang itu. Binatang humanoid. Lin Fan melihat pemandangan itu dengan tatapan terpaku. Ini adalah makhluk humanoid kedua yang dia lihat sejauh ini. Di belakangnya ada 4 pasang sayap yang menyala-nyala. Dengan tinggi beberapa ribu kaki, dia berdiri tegak dan perkasa di dalam binatang buas. Dengan aura yang mengintimidasi, kehadirannya membuat semua orang menggigil. Mengaum, binatang humanoid itu meraung ke langit sekali lagi. Giginya yang setajam silet tampak siap merobek bagian manapun yang kosong. Sinar hitam pekat menyedot energi berulang kali di dalam mulut binatang itu. Sial, sudah berakhir. Aura itu adalah kondisi kultivasi penuh surgawi yang lebih hebat. Pak Tua Mo berteriak dengan panik. Mengabaikan segalanya, dia ingin segera melarikan diri dari tempat ini melalui kehampaan. Namun terjadi sesuatu yang menyebabkan darahnya menggumpal. Kekosongan yang dia buka telah ditutup. Tidak mungkin. Aku tidak bisa mati begitu saja di sini. Pak Tua Mo sedang panik saat ini. Dia tidak menyangka monster ini akan sekuat ini. Tidak ada ruang untuk melawan. Adapun seniman bela diri gelandangan yang bersembunyi di dekatnya, mereka benar-benar bingung. Kawan tua akan mati. Serbuan binatang buas ini telah mencapai tingkat tak terkalahkan. Tak seorang pun akan mampu menghentikan ini.
Aura makhluk humanoid itu terlalu menakutkan. Lihatlah kumpulan energi hitam yang berkumpul di dalam mulutnya. Kelihatannya sangat merusak. Petik 2. Astaga, kalian masih akan berdiskusi. Bagaimana kalau memikirkan cara untuk keluar dari tempat ini? Kurasa kita juga berada di sekitar radius ledakan. Kalau terus begini, dinasti Long Yuan bukanlah yang terbaik, satu-satunya yang binasa hari ini. Kita juga akan mati di sini. Binatang itu telah menyegel seluruh tempat ini. Lihat layarnya. Tidak mungkin kita bisa melarikan diri. Bu Ho, pedang hebat Wang Wu belum mau mati. Aku belum kehilangan keperawananku. Meskipun keahlian Xiao Liu adalah tombak, aku belum pernah menembus lubang hitam untuk merasakan lambang kenikmatan di dunia manusia. Aku belum ingin mati. Lin Fan memandangi binatang itu, 16 rantai garis jaringan energi pada satu binatang. Binatang ini praktis tidak dapat dihentikan di seluruh benua Dongling. Tapi kenapa dia belum pernah mendengar keberadaan seperti itu sebelumnya dalam hidupnya? Ini sungguh aneh. Benar-benar aneh. Lin Fan bertekad untuk menangkap binatang ini hidup-hidup untuk diinterogasi secara menyeluruh. Orang tua Mo duduk dalam posisi pincang dengan ekspresi putus asa di wajahnya, tidak cocok dengan sikap makhluk surgawi yang lebih besar. Dia teringat kembali betapa sulitnya pelatihan dan kesengsaraan yang telah dia lalui hingga akhirnya mencapai tingkat surgawi yang lebih tinggi pada usia 100 tahun. Tapi sekarang, semuanya akan lenyap begitu saja. Dia akan menghilang tanpa jejak tersisa di dunia ini di bawah penyerbuan binatang buas ini. Putri Long Yuan berdiri terpaku di tempatnya, juga dilempari batu. Di matanya terpantul sejumlah besar binatang yang menyerbu, saat sayap binatang buas yang menyala itu melonjak dengan api lava. 16 rantai garis jaringan energi mengeluarkan aura yang menghancurkan, menyebabkan seseorang merasa tercekik saat menyembur ke bawah seperti gelombang pasang. Nak, apakah kamu menyesal sekarang? Kita semua hancur. Berteriak pada Lin Fan, lelaki tua Mo dipenuhi dengan kemarahan terhadap dunia ini. Apa yang ditakdirkan dan apa yang tidak? Putri Long Yuan, sudah kubilang padamu. Tidak ada satu prajurit pun yang akan dirugikan. Yang aku minta kompensasi hanyalah benda yang ada di pinggangmu. Lin Fan menjawab dengan santai. Putri Long Yuan tertawa dingin. Mengambil token dari pinggangnya, dia melemparkannya ke Lin Fan. Benda ini. Jadi bagaimana jika kamu mengambilnya sekarang? Lagi pula, tidak ada dari kita yang bisa keluar dari sini hidup-hidup. Menerima token itu, bibir Lin Fan menyeringai saat dia melemparkannya ke penyimpanannya. Sekarang jadi 2. Kaisar dinasti Long Yuan telah kalah bahkan sebelum ini dimulai. Pedang kaisarnya tergeletak di tanah di sampingnya, jatuh dari tangannya karena dia kehilangan semua keinginan untuk bertarung. Di hadapan kekuasaan absolut, perlawanan menjadi sia-sia. Sebuah dinasti besar yang sedang dibangun selama ratusan tahun. Tidak disangka bahwa dinasti itu akan runtuh saat menghadapi penyerbuan binatang buas. Dia dipenuhi dengan kebencian, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Graf. Dengan raungan terakhir, makhluk humanoid itu menembakkan bola energi gelap yang telah dia kumpulkan di mulutnya menuju dinasti Long Yuan, menyerbu segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Kemanapun ia melewatinya, bumi terkoyak dan hanya kekacauan yang terjadi setelahnya. Kami mati. Semua orang menyerah untuk bertahan saat mereka menutup mata karena putus asa. Mengapa mereka harus repot-repot membuang-buang energi lagi saat menghadapi kematian? Cahaya gelap meliputi segalanya dan semakin membesar di wajah semua orang. Seseorang bahkan bisa melihat gelombang kekacauan yang mendekat dari bola tersebut. Kau tahu, meremehkan orang lain bisa membuatmu menamparkan wajahmu sendiri pada waktu-waktu tertentu. Saat semua orang berada dalam keadaan putus asa, mereka mendengar suara Lin Fan. Semua orang tertawa dalam hati mereka. Mereka tidak tahu alasannya, tapi mereka berharap pria ini dapat mempertahankan sikap cerianya bahkan melalui kematiannya yang akan datang. Jadi bagaimana jika ia adalah makhluk surgawi yang berkultivasi penuh? Lalu bagaimana jika ia memiliki 16 rantai garis jaringan energi? Di mata saya, ia tetaplah seekor binatang biasa. Lin Fan berdiri dengan tenang di atas tembok kota, menunggu bola energi tiba dengan cepat. Nak. Orang tua ini memang memberi hormat padamu. Tak kusangka kau masih bisa mempertahankan sikap itu saat menghadapi kematian.
Aku akui bahwa aku lebih rendah darimu dalam hal itu. Pak Tua Mo tertawa dengan ironi. Orang tua, ini bukan sebuah sikap. Ini adalah sebuah fakta. Saat menghadapi sesuatu yang lebih kuat dari dirinya sendiri, semuanya akan lenyap menjadi debu. Sama seperti bagaimana kalian melihatnya sebagai sesuatu yang kuat. Sebaliknya, aku melihat hal itu sebagai tidak ada apa-apa. Lin Fan berbalik dan tersenyum lembut. Melihat senyuman Lin Fan, jantung Pak Tua Mo pun ikut berdetak kencang. Putri Long Yuan, meskipun kamu memang cukup cantik, tetapi kamu mempunyai masalah kepribadian dan sifat pemarah. Kamu sebaiknya memperbaiki aspek itu dari dirimu di masa depan. Lin Fan dengan lembut mengangkat tangan kanannya. Anda, saat sang putri mendengar kata-kata ini, amarahnya membara. Tapi dia tertawa mengejek segera setelahnya. Bagaimanapun, mereka semua akan segera mati. Kenapa dia harus merasa terganggu dengan perkataan pria ini? Ding! Saat itu, suara yang jernih dan jernih meresap ke seluruh dinasti. Orang tua Mo, Putri Long Yuan dan semua orang membuka mata lebar-lebar karena terkejut, tidak dapat mempercayai pemandangan di depan mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat pemandangan di hadapannya, bulu kuduk Pak Tua Mo merinding di sekujur tubuhnya. Putri Long Yuan mendapati dirinya tersandung, berjuang untuk berdiri diam karena keterkejutannya. Apa sebenarnya yang mereka lihat? Tak disangka orang yang selama ini mereka anggap remeh, dia telah menghentikan seluruh masa energi hanya dengan satu angkat jarinya. Dan dari kelihatannya, itu tidak berarti apa-apa baginya. Bola energi telah menghancurkan semua yang dilewatinya sampai ke sini. Namun di bawah jari Lin Fan, ia bahkan tidak bisa bergerak 1 inci pun ke depan. Bagaimana kalau sekarang? Lin Fan bertanya dengan tenang. Melihat Lin Fan, lelaki tua Mo tiba-tiba berteriak ke langit. Pria kuat, apakah kamu akhirnya puas? Lin Fan tertawa dan bertanya. Orang tua Mo ini memang orang tua yang menarik. Ya, apakah kamu ingin hidup? Ya, aku sedang memimpikannya sekarang. Baiklah, biarkan aku mendengar sesuatu yang bagus kalau begitu. Pria yang kuat, kaulah pria yang telah diimpikan oleh lelaki tua ini dalam mimpi indahnya. Air mata mengalir dari wajah lelaki tua Mo saat dia berteriak tanpa menahan diri. Fiu, dengan jentikan lembut jarinya, Lin Fan mengirimkan bola energi itu terbang kembali ke arah binatang buas itu menyerbu dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada saat ia tiba. Melihat bola energi yang memantul, makhluk humanoid dengan 16 rantai garis jaringan energi juga membuka matanya lebar-lebar karena terkejut. Tapi sebelum ia sempat bereaksi, ia ditelan seluruhnya oleh bola energinya sendiri. Bab 319, terlalu sangat kuat. F-cek, apa-apaan itu tadi? Jauh di kejauhan, salah satu seniman bela diri gelandangan sedang melihat pemandangan yang terjadi dengan teropong. Dia benar-benar tercengang. Apa yang kamu bicarakan, Wang Wu? Coba saya lihat. Benar, Wang Wu. Cepatlah. Kita semua tidak melihat apa-apa. Diam, aku belum selesai sampai di sini. Hampir saja, kupikir dinasti Long Yuan akan musnah saat itu juga. Tapi bisakah kalian menebak apa yang terjadi? Wang Wu, pengguna pedang hebat, belum pulih sepenuhnya dari keterkejutannya. Apa yang terjadi? Cepat beritahu kami. Benar, jangan bertele-tele. Apa yang terjadi? Wang Wu menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan dengan tidak percaya. Baru saja. Kamu tahu pemuda yang kita olok-olok itu? Dia menggunakan satu jari untuk mengusir seluruh bola energi. F-cek, beneran. Jangan omong kosong, kawan, Wang Wu. Benar, bagaimana bisa? Tentu saja, tidak ada satupun dari mereka yang mempercayainya sama sekali. Ini sama saja dengan mengatakan bahwa seluruh dunia telah terbalik. Jika dia mengatakan sesuatu seperti kakak yang hidup seperti naga bahkan di usianya dan mengeluarkan ledakan yang luar biasa, mereka akan tetap mempercayainya. Tapi mengatakan sesuatu seperti anak itu yang memukul mundur seluruh bola energi hanya dengan jarinya. Hal ini mustahil di mata mereka. Wang Wu, Xiao Liu di sini sudah 20 tahun dalam keahlian tombak. Aku telah melihat banyak hal di seluruh dunia. Tapi apa yang baru saja kamu katakan, aku masih meragukannya. Berikan aku teropong untuk melihatnya sendiri. Pergilah. Percaya atau tidak, itu terserah kamu.
Selama aku percaya, Wang Wu mengibaskan tangannya dengan acuh. Pasti buang hajat dia. Ini adalah pertunjukan yang menarik. Tidak mungkin dia tidak menonton ini sampai akhir. Dia pasti akan menyesalinya. Cek. Orang ini ingin menikmati seluruh pertunjukan sendirian. Hei, sial, apa yang sedang kalian lakukan? Berhenti menyambar. Ini milikku. Hei, jangan berlebihan. Kalau tidak, kalian tidak bisa menyalahkanku karena menghunus pedang besarku pada kalian. Baiklah, persetan dengan kalian semua. Baiklah, karena aku pergi untuk mati. Aku akan pergi ke sana untuk menontonnya sendiri secara langsung. Pak Tuamo, sang putri, dan semua orang tercengang. Pemandangan di depan mereka sungguh menakjubkan. Hembusan angin kencang bagaikan 1000 tamparan di wajah mereka. Sang putri sangat ketakutan. Dia telah memandang rendah pria ini selama ini, dan kenyataan saat ini menyengat wajahnya seperti tamparan keras. Pria kuat, apa benda itu sudah mati? Pak Tuamo bertanya sambil berbaring di tanah, terlihat sangat lelah dan menyedihkan saat ini. Tidak, Lin Fan menjawab dengan tenang. Saat orang Tuamo mendengarnya, dia sangat khawatir. Tidak disangka ini tidak cukup untuk membunuh makhluk itu. Pada saat yang sama, orang Tuamo menaruh setiap harapan terakhir yang tersisa pada Lin Fan. Hahaha. Raungannya menembus langit. Binatang itu sangat gusar. Tidak kusangka ada seseorang di dalam dinasti yang bisa menangkis serangannya dan membiarkannya dalam keadaan menggelikan. Setelah cahaya ledakan menghilang, semua orang dapat melihat bahwa setengah dari tubuh makhluk humanoid itu telah dimakan oleh ledakan tersebut. Semua binatang dalam jarak bermil-mil di sekitarnya telah menghilang juga. Lin Fan mengabaikan notifikasi sistem sepenuhnya. Poin pengalaman yang biasa-biasa saja ini tidak layak untuk dia kejar. Adapun darah esensi mereka tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup melalui ledakan energi itu. Tapi, Lin Fan bahkan tidak merasa menyesal. Sekarang laut darahnya berada di level 6, semua esensi darah binatang biasa tidak memberinya booster sebanyak itu lagi. Oleh karena itu, dia baik-baik saja jika tidak memilikinya. Binatang humanoid itu masih mengaum. Gelombang energi yang sangat besar bergema di langit. Pada saat yang sama, tubuh yang terluka itu juga pulih dengan cepat. Secara alami, binatang jauh lebih kuat dari seluruh ras manusia. Baik itu kekuatan bertarung atau kekuatan tubuh fisik, tidak mungkin manusia bisa menandingi binatang buas. Hanya binatang buas ini saja yang tidak mungkin dibunuh bahkan oleh Grandmaster Sekte Kemuliaan dan Sekte Jiu Xiao dengan gabungan kekuatan mereka. Faktanya, jika mereka ceroboh, mereka mungkin akan terhapus seluruhnya oleh binatang buas ini. Seekor binatang buas dengan 16 rantai jaringan energi bukanlah sesuatu yang bisa diharapkan untuk dihadapi oleh manusia pada tingkat yang sama. Kebencian yang tak terbatas membara di mata binatang humanoid itu. Dengan cahaya menyilaukan yang bersinar di matanya, keempat sayapnya yang menyala mengepak dengan cepat. Mentah. Raungan ini dipenuhi amarah saat serbuan binatang buas yang padat itu mulai menyerbu atas panggilan itu, bertekad menghancurkan dinasti Long Yuan. Setiap jenderal, dengarkan. Pertahankan gerbang kota dengan nyawamu. Jangan biarkan binatang buas melewatinya. Kaisar Long Yuan memberikan perintah. Hatinya juga dipenuhi dengan harapan yang tak terukur saat ini. Dia tidak menyangka orang sekuat itu akan maju membantu penyerbuan binatang buas ini. Sepertinya mereka punya harapan untuk bertahan melawan hal ini. Tapi melihat pasukan besar binatang buas yang menyerbu ke arah mereka, bahkan jika mereka berhasil mempertahankannya, mereka pasti harus membayar sejumlah besar korban untuk itu. Namun selama dinasti mereka masih bertahan, korban jiwa tidak dapat dihindari. Putri Long Yuan memandang Lin Fan dengan mata yang sangat memalukan. Dia tidak menyangka bahwa pria yang benar-benar kuat adalah orang yang dia anggap remeh sejak awal. Jangan repot-repot bertahan. Aku sudah membuat kesepakatan dengan sang putri. Tidak akan ada korban di pihakmu. Meskipun mereka memiliki sejumlah besar monster, ini tidak akan mengubah apapun. Melihat pasukan binatang buas yang padat, Lin Fan mengungkapkan senyuman percaya diri. Kaisar Long Yuan benar-benar bingung sekarang. Memikirkan bahwa orang kuat ini akan mengacu pada pasukan binatang buas yang padat di hadapannya seolah-olah dia sepenuhnya mengabaikan keberadaan mereka. Kaisar ingin memohon kepada Lin Fan untuk menghilangkan gelombang yang datang.
Tapi saat kata-kata itu sampai ke tenggorokannya, dia menelannya lagi karena terkejut. Karena saat ini, aura pemuda itu telah berubah total. Pak Tua Mo bisa merasakan aura lelaki kuat itu melonjak dengan cepat. Seolah-olah ada pedang yang terhunus dan menembus cangkang tubuh mereka saat ini. Berjubah putih, dengan rambut panjangnya berayun lembut tertiup angin. Aura Lin Fan berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Di mata massa, citranya terlalu perkasa. Dia melayang dengan lembut ke langit. Pedang Cakrawala, pedang kebajikan, ... Tingkat tertinggi dari jalan pedang ini muncul dari dirinya saat kedua aura pedang itu meluncur keluar dan melayang dengan lembut di belakang punggungnya. Ya Tuhan, sungguh kehendak pedang yang kuat. Lihat saja ke sana dan aku bisa merasakan mataku tertusuk. Pak Tua Mo mengangkat kepalanya dan menoleh sambil menyipitkan matanya. Kehendak pedang ini terlalu kuat, sehingga bahkan makhluk surgawi tingkat tinggi seperti dia pun merasa kesulitan untuk menahannya. Putri Long Yuan bahkan tidak bisa melihat ke arahnya. Dadanya yang menggerahkan itu memantul ke atas dan ke bawah dengan keras karena kegembiraan atas auranya. Iblis langit tak berwajah. Iblis berlengan 6 dan berkepala 3 muncul di belakangnya. Baru-baru ini, Lin Fan menemukan kemampuan baru untuk keterampilan mental ini. Tidak mengenal batas dan tidak dibatasi oleh hukum. Membagi. Dan begitu saja, Demon langit tanpa wajah di belakang Lin Fan mulai terpecah menjadi 2-4. Perlahan-lahan, seluruh langit dipenuhi oleh iblis langit tak berwajah. Ini adalah trik yang sama yang digunakan oleh Donger Abadi. Lin Fan tidak bisa tidak memuji kesannya. Pak Tua Mo sedang kehilangan akal sehatnya saat ini. Keterampilan macam apa ini? Bagaimana bisa begitu berdarah, sakit? Dan sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Dua aura pedang yang berbeda juga mulai terpecah. Satu demi satu, langit dipenuhi dengan pedang panjang yang dibuat dari kehendak pedang Lin Fan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin pedang yang mendominasi itu bisa terpancar dari satu orang? Pak Tua Mo tidak percaya semua yang terjadi saat ini. Dia mengira bahwa dia sangat kuat saat dia mencapai alam surgawi yang lebih tinggi. Namun dibandingkan dengan pria sebelumnya, dia bukanlah siapa-siapa. Pak Tua Mo, dari sekte mana orang ini berasal? Kaisar bertanya dengan kaget. Tidak tahu. Pak Tua Mo menggelengkan kepalanya dengan marah. Bergegas menuju dinasti Long Yuan, para seniman bela diri gelandangan itu kehilangan pijakan dan duduk di tanah dengan rahang terbuka lebar saat menyaksikan pemandangan di depan mereka. Segala sesuatu yang terjadi saat ini terlalu menakutkan. Aku bermaksud membunuh kalian semua dengan satu serangan telapak tangan. Tapi lupakan saja, darah esensimu juga memiliki tujuan. Lin Fan berkomentar dengan santai. Tapi ucapan santai ini sampai ke telinga Pak Tua Mo. URGH. Dia hampir mengeluarkan seteguk darah dari tubuh lamanya. Hancurkan semuanya dengan satu serangan telapak tangan. Astaga, hancurkan. Lin Fan menjentikkan jubahnya saat langit iblis langit tak berwajah dan kehendak pedang meroket ke bawah. Saat itu, makhluk humanoid itu juga membeku. Ia bisa merasakan tatapan tertuju padanya. Bab 320, Mencari Kesempurnaan Lin Fan. Kemarahan binatang humanoid itu tidak terbatas saat ini. Dia dianggap sebagai juara di antara para binatang. Ekspedisi untuk menghancurkan apa yang disebut dinasti ini seharusnya menjadi sesuatu yang bisa dia lakukan hanya dengan satu sapuan tangannya. Dia ingin kembali ke Sealet Grounds dalam kemuliaan, berlumuran darah manusia hingga ke lengannya. Tapi tak disangka dia sedang dihentikan oleh manusia biasa saat ini. Dan hal yang paling tidak bisa ditoleransi adalah kenyataan bahwa manusia berdarah ini sedang menatapnya dengan senyuman di wajahnya. Senyumannya sangat menyeramkan sehingga binatang itu bisa merasakan anusnya menegang. Pak Tua Mo telah melalui serangkaian emosi. Dari guncangan hingga kerusakan, dan kini kembali ke guncangan lagi. Pukulan 3 kali lipat pada mentalnya sudah cukup untuk mengukir hati yang begitu kuat sehingga dia tidak lagi terganggu oleh apapun di masa depan. Tapi pemandangan apa yang ada di hadapannya ini sekali lagi. Biarpun pria kuat ini sangat perkasa, dia harus benar-benar mempertimbangkan apa yang terjadi di depan matanya. Kehendak pedangnya sudah habis, namun monster-monster itu terus mengerumuni dinasti tersebut. Binatang humanoid itu tidak bergerak sama sekali. Mata yang menyala-nyala itu hanya menatap tajam ke arah pasukan monsternya sendiri saat wajah jahatnya tersenyum.
Seolah-olah dia sedang mengejek Lin Fan, kehendak pedang dan iblis langit tak berwajahmu akan segera dikuasai oleh monster-monsterku. Di tembok kota, Ciki duduk dengan punggung lurus ke bawah. Mengepakkan sayapnya, dia berteriak keras. Terhadap situasi penyerbuan itu, dia tidak merasa terganggu sedikitpun. Wajah Putri Long Yuan tampak khawatir saat dia berkata, "Ayah, tolong siapkan prajurit untuk berjaga. Penyerbuan mendekati gerbang kita." Terhadap pria yang melayang di langit, dia tidak lagi memiliki kata-kata yang bisa dia ucapkan kepadanya. Tidak disangka penyerbuan binatang itu akan dipenuhi dengan mayat hanya setelah satu gerakan darinya. Ini adalah kekuatan yang belum pernah dia lihat sebelumnya seumur hidupnya. "Kak, bagaimana pertempurannya?" Saat itu, para seniman bela diri gelandangan bergegas dari kejauhan dan bertanya dengan penuh semangat. Wow, tampak belakang orang kuat itu sungguh perkasa. Xiao Liu menatap Lin Fan di langit dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru memuji. Pak Tua Mo kembali tersadar dan mencengkeram pergelangan tangan Xiao Liu erat-erat. "Kalian datang tepat pada waktunya. Kekosongan di sekitar sini telah ditutup, dan tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri. Orang kuat itu bisa menghadapi makhluk humanoid itu, tapi kita juga harus bertahan melawan penyerbuan binatang buas yang akan datang." Melihat gelombang besar binatang buas itu, Wang Wu menelan ludah dan menjawab, "Wahai kawan. Apakah menurutmu kita bisa menahannya?" Wang Wu, kita harus bertahan bahkan jika kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Xiao Liu di sini akan menembakkan tombakku keluar dari air dan membunuh sampai aku menjadi seperti dewa." Xiao Liu mengayunkan tombaknya hingga menimbulkan riak di udara, dengan ekspresi percaya diri di wajahnya. "Lebih tepatnya kamu menjadi hantu. Percayalah padaku. Kita sudah sepakat, ingat. Kalau aku menikah dan punya istri, aku akan kembali ke hutan untuk hidup, dan kita akan bertetangga." Xiao Liu dipenuhi dengan impian dan harapan terhadap masa depannya. Bagaimana dia bisa mati di sini? Semua orang dipenuhi rasa percaya diri saat ini. Sekarang monster humanoid itu akan ditangani oleh orang kuat, mereka seharusnya memiliki kesempatan melawan monster lainnya. Namun, semua orang juga tahu di dalam hati bahwa ini pasti akan menimbulkan beberapa korban. Orang tua Mo perlahan-lahan mendapatkan kembali napasnya saat dia pulih dari luka-lukanya sebelumnya. Syukurlah, pukulan dari binatang itu tidak terlalu keras. Kalau tidak, dia akan berubah menjadi debu hanya dengan satu pukulan. "Orang yang kuat, penyerbuan binatang buas telah tiba. Serahkan saja pada kami," kata Pak Tua Mo setelah terdiam beberapa saat. Sudah lama sekali dia tidak bekerja sama dengan orang lain dalam sebuah party. Mendengar hal ini, Pak Tua Mo tidak bisa tidak mengingat kembali masa mudanya. Itu adalah, setelah mendengar suara Pak Tua Mo, Lin Fan yang melayang di langit merasa agak canggung. Memikirkan bahwa dia baru saja melakukan tindakan yang luar biasa, tetapi hal seperti itu akan muncul. Dia telah meremehkan jumlah binatang buas yang menyerbu, sehingga jumlah kehendak pedang dan iblis langit tak berwajah miliknya berkurang. Bagi seorang perfeksionis dalam seni omong kosong, kesalahan ini sangat tidak bisa ditoleransi. Bahkan pada titik ini ketika masalahnya sudah muncul, dia harus bekerja keras untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sadar, Pak Tua Mo mulai memerintahkan orang-orang yang hadir. "Wang Wu, pergilah ke sana untuk membantu sang putri. Xiao Liu, bawalah beberapa orang bersamamu menuju para prajurit. Bagaimana denganmu, kawan? Sebagai basis budidaya tertinggi di sini, orang tua ini harus bertarung sendirian. Ingat, meskipun orang kuat itu sangat kuat, binatang buas ini jauh dari kata biasa. Kita harus melakukan yang terbaik untuk tidak membiarkan orang kuat itu terganggu." Jawab Pak Tua Mo. "Tentu, kawan. Setelah kita menyelesaikan ini, aku akan mentraktir semua orang di sini untuk minum." Ya, mendapat kehormatan bertarung bersama dengan pria kuat ini akan menjadikannya sebuah dongeng selama berabad-abad. Pak Tua Mo menjawab dengan penuh semangat, seolah-olah dia telah bertambah muda selama puluhan tahun. Bahkan jika dia menyombongkannya, ini akan menjadi topik yang bagus di masa depan. Mengambang di langit, Lin Fan bisa merasakan pusat perhatiannya ditelan oleh orang-orang ini. Dia memandangi binatang buas yang menyerbu dengan sangat tidak senang. Dia ingin meninggalkan tubuh mereka untuk dituai. Tapi baiklah, karena mereka tidak menghargainya,
dia kemudian akan membuat mereka menghilang seluruhnya. Saudaraku, ayo pergi. Saat Pak Tua Mo hendak memberi mereka semangat, sebuah suara terdengar di telinganya. Awalnya aku berniat membiarkan kalian mati dengan seluruh tubuh. Karena kalian tidak tahu bagaimana menghargai kesempatan yang kuberikan padamu. Lalu kalian semua bisa berubah menjadi debu. Lin Fan gusar saat dia mengangkat telapak tangannya. Tiba-tiba, langit berubah, karena ada aura raksasa yang menyesakkan di udara. Menghancurkan, ledakan, serangan telapak tangan raksasa turun dari langit, merobek kekosongan sepenuhnya. Karena ukurannya yang sangat besar, seluruh langit tertutup sesaat. Namun, momen itu pun melekat di benak semua orang. Ledakan, tanah bergetar saat seluruh dinasti Long Yuan berguncang. Faktanya, bukan hanya dinasti Long Yuan, rasanya seluruh dunia sedang berguncang saat ini. Mencakup ratusan mil dalam satu serangan telapak tangan, semua orang dari dinasti Long Yuan merasa ketakutan. Terdorong dan bersemangat untuk pergi, lelaki tua Mo merasa bingung melihat serangan telapak tangan itu. Dia mencengkeram pagar di dekat dinding saat tubuhnya menggigil di bawah aura yang mengintimidasi. Bayangan di matanya langsung membara di benaknya. Kalian semua pantas mendapatkannya. Lin Fan menyapu jubahnya, tangan di belakang punggungnya. Bukan hanya orang-orang ini yang gemetar. Binatang humanoid itu juga mulai menggigil saat melihat ini. Api yang menyala di pupil matanya memantul ke atas dan ke bawah dengan cepat. Tiba-tiba, dia berlari. Menyadari hal ini, Lin Fan berteriak. Ciki, jatuhkan dia. Lin Fan segera mengejar hutan lebat. Gila, Ciki melompat dari tembok kota dan melompat ke langit. Tiba-tiba, lampu merah muncul dari Ciki saat sepasang sayap merah bersinar meluncur melintasi langit, mengikuti tuannya. Aku. Pak Tua Mo bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Apalagi setelah menyaksikan transformasi Ciki, dia terjatuh ke tanah dengan suara keras. Sambil memegang tombaknya, Xiao Liu berdiri terpaku di tempatnya, rahangnya ternganga. Pengguna pedang hebat Wang Wu telah mengeluarkan pedang besarnya dalam pose menyerang yang siap menyerang. Tapi saat ini, dia hanya membeku dalam pose konyol itu. Putri Long Yuan dan Kaisar sama-sama diam. Setelah sekian lama, adakah yang bisa memberitahuku, apa yang baru saja terjadi? Pak Tua Mo berbicara lebih dulu, pikirannya berputar-putar. Dan ayam itu, apakah itu benar-benar ayam? Kak, orang kuat itu tampaknya hanya mengangkat tangannya sebelum menamparnya. Xiao Liu memulai. Setelah tamparan itu, seluruh bumi berguncang. Wang Wu melanjutkan. Setelah gempa bumi, penyerbuan binatang buas itu menghilang. Xiao Liu melanjutkan. Semua orang perlahan pulih dari keterkejutan mereka. Satu demi satu, bola mata mereka melotot tak percaya. Astaga, pria kuat, yang ingin kulakukan hanyalah bertarung bersamamu. Kenapa kamu tidak memberiku kesempatan itu? Orang tua Mo berteriak seperti seorang janda pendendam, melihat pandangan belakang Lin Fan yang menghilang dalam kesedihan. Jangan lupa subscribe channel, like dan komentar. Cek CKK.